Oke teman-teman semua, Sidoarjo hadir Kak, mantap. Oke sip, akan kita mulai ya sesi flip level up kali ini. Jadi selamat datang sekali lagi buat teman-teman semua. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, jadi flip level up ini apa sih sebenarnya? Jadi kita mulai dari flip dulu ya. Tadi kan teman-teman udah nonton tuh video intronya tuh selama 7 menit. Jadi Flip ini sebenarnya adalah perusahaan teknologi keuangan di Indonesia yang menyediakan solusi keuangan berbasis transfer uang nih teman-teman. Flip telah melayani lebih dari 12 juta pengguna dan juga 800 perusahaan dan UKM. Dan Flip memiliki tujuan yang lebih besar, yaitu ingin membantu lebih banyak orang dan bisnis untuk tumbuh dan mencapai tujuan keuangan yang diinginkan. Karena itu, Flip terus menciptakan berbagai inovasi produk dan layanan keuangan yang lebih adil untuk kita semua. Nah, itu kan flipnya nih. Nah, acaranya sendiri Flip Level Up itu sebenarnya apa sih, Kak? Jadi Flip Level Up itu adalah serangkaian webinar. Jadi sebuah program dari employer branding tim Flip untuk mendukung salah satu nilai Flip, yaitu memberikan peluang peningkatan karir yang adil bagi semua orang gitu ya. Jadi Flip Level Up ini menghubungkan berbagai partisipan dengan berbagai pakar atau praktisi untuk meningkatkan keterampilan dan juga karir mereka. Dan sebelumnya, Flip Level Up ini juga udah menjalankan beberapa sesi gitu ya, sebelum ini. Jadi antara lain ada di product management, ada engineering, ada UI UX, data, dan juga personal development. Dan tema yang kali ini adalah engineering managers. Oke, teman-teman semua, mari kita lanjut dulu. Mungkin operator kita masuk ke topik utama ya. Jadi topik kali ini adalah Unlocking the Secrets of Engineering Managers Scopes at Flip gitu ya. Itu mungkin kalau kalian penasaran kenapa dua foto yang di crop gitu ya. Itu karena saya dan Iqbal joinnya setelah sesi foto ini dilakukan gitu. Jadi ya udah kita crop aja muka kita ke situ biar jadi masuk di bannernya. Oke, jadi hari ini kita akan bahas secret-secrets atau tips kiat-kiat, challenge apa aja yang dialami oleh engineering managers dalam scope-nya kondisi kali ini di perusahaan kita di Flip. Seperti itu. Nah, sebelum mulai, kita ada do and don'ts dulu untuk mengikuti sesi roundtable kali ini. Jadi, do-nya, boleh banget untuk kalian nge-introduce diri kalian masing-masing di kolom chat ya. Jadi bisa kenalan satu sama lain. Tadi kan udah tahu tuh dari kota mana aja sih teman-teman partisipan nih. Bisa juga mungkin kenalin namanya dan segala macamnya gitu ya. Terus nyalain kamera juga boleh banget. Terus diminta untuk mematikan mic ketika sesi dimulai, kecuali ingin bertanya. Terus berpartisipasi aktif di event ini. Terus boleh banget juga minta tolong untuk sharing event ini dan mention kita di live@flip_id di Instagram Story atau LinkedIn Flip kalian. Atau LinkedIn Flip ya, di tag LinkedIn Flip maksudnya. Dan untuk don'ts-nya, diminta untuk tidak membuka mic pada saat speaker berbicara, tidak menggunakan kata-kata yang kurang pantas, dan tidak berkenan ketika bertanya ataupun chat di kolom chat. Jadi ingin hadir, oke. Dan juga tidak menanyakan hal-hal yang tidak relevan dengan topik kita di malam ini, yaitu engineering managers gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke perkenalan dulu. Jadi let me introduce myself. Jadi namaku Jovi Alefradewo. Aku adalah moderator di sesi Flip Roundtable kali ini. Aku adalah engineering manager di Flip. Aku memulai karir di Traveloka sebagai engineer di tahun 2015. Lalu 3 tahun setelahnya aku pindah ke Bukalapak dan aku step up menjadi engineering manager di sana. Dan akhirnya aku on board di Flip di Juli tahun lalu di 2022. Nah, itu adalah profilku. Salam kenal semua teman-teman. Nah, lanjut kita akan perkenalan dari masing-masing speaker nih. Nah, kita mulai dulu dari Adit. Silakan Adit untuk memperkenalkan dirinya. Oke, thank you Jov. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya teman-teman semua. Kenalin, aku Aditya Mendrevandi. Sebelumnya sempat di Bukalapak juga, mirip kayak Jovi. Terus pindah ke Gojek dan 2020 di Flip. Ya cuman mungkin yang berbeda dengan teman-teman IM yang lain. Aku mostly background-nya sebagai QA atau test engineer, terus pindah sebagai IM di 2021. Thank you. Paling itu dulu, nanti detailnya bisa di belakangan. Oke, thank you Dit. Selanjutnya kita ke speaker berikutnya yaitu ada Milzam. Silakan Milzam untuk memperkenalkan dirinya. Halo teman-teman semuanya, salam kenal. Namaku Ahmad Milzam, panggilannya Milzam. Aku mulai karir itu dari 2011, kalau nggak salah ingat ya. Hingga sekarang mungkin udah tahun ke-12, dan long story short, sekarang aku engineering manager di Flip. Jadi ya paling itu aja dulu kali ya buat sekarang. Oke, terima kasih Milzam. Selanjutnya ada di speaker ketiga kita yaitu Iqbal. Silakan Bal. Oke, halo.
Perkenalkan, nama gue Iqbal. Em, jadi dulu tuh gue mulai berkarir di dunia teknologi itu di tahun 2011. 2011 awalnya dulu coba buka startup baru, startup sendiri bareng teman selama 7 tahun. Akhirnya, tapi ya nggak lanjut. Itu kemudian habis itu gue jualan rumah, pernah jadi agen properti juga, dan setelah dari situ gue masuk Bukalapak jadi engineer, terus jadi EM, terus jadi senior EM, dan setelah itu di 2022 kemarin bareng Jovi juga masuk ke Flip gitu. Oke, jualan rumahnya sukses nggak, Bal? Oh enggak, makanya gue pindah ke Bukalapak. Oh, makanya banting setir ya. Jadi Iya. Oke. BTW muka kusut banget, Bal, kayak Bal. Iya nih, Cuk. Kenapa tuh? Tua banget tanggalnya, Cuk. Belum gajian. Tanggal tua, oke, tanggal 24 ya benar teman-teman semua. Oke. Sip, itulah perkenalan ketiga speakers kita untuk malam ini. Jadi ada Adit, ada Milzam, ada juga Iqbal. Dan fun fact, kita berempat bahkan sama aku moderator juga adalah alumni Bukalapak kita semua. Hingga akhirnya kita terjun pindah ke Flip gitu ya. Untuk next-nya, silakan operator. Maaf ini perkumpulan alumni Lapak Merah semua ya kayaknya. Kebetulan, Kak. Sip. Betul. Oke, sebelum kita mulai sesi, jadi jika teman-teman semua punya pertanyaan, boleh banget nanti untuk raise hand ya di akhir setiap topik. Jadi nanti setiap topik akan aku tanya siapa yang pengen nanya. Itu boleh untuk satu penanya di tiap sesi. Selain itu bisa banget juga untuk put question kalian di Slido yang udah dikasih linknya ada di slide. Nanti juga di put sama Mimin operator di kolom chat. Minta tolong ya Mimin. Nah, jadi ya itu untuk pertanyaan bisa langsung setelah sesi berakhir atau setelah tiap topik atau di akhir sesi pada saat Q&A. Nah, apakah kalian semua sudah siap untuk masuk ke sesinya? Oke, are you guys ready? Kita mulai sekarang ya dari topik kita mulai topik apa aja sih yang akan kita bahas di sesi kali ini gitu ya. What is the topic that we discuss for today? Jadi pertama kita akan bahas getting to know the team, products, and the scopes. Jadi kita cari tahu dulu nih background dari masing-masing speakers itu sebenarnya lagi handle tim apa sih, produk apa aja yang mereka develop, scopesnya juga gimana gitu. Terus nanti selanjutnya adalah the expectation from the engineering managers gitu. Jadi kayak ekspektasi apa gitu yang diharapkan dari sebuah perusahaan terhadap role engineering managers, especially di Flip. Lalu ada leadership style dari masing-masing engineering managers kita ini, dari macam-macam speaker kita ini seperti apa. Terus ini juga topik yang sangat menarik, challenge-nya nih, challenge apa aja sih yang akan dihadapi oleh seorang engineering manager gitu. Dan terakhir ada tips dan skill untuk bagaimana menjadi engineering manager. Nah ini penting banget nih buat kalian yang pingin coba step up, mungkin sekarang lagi individual contributor ya, tapi tertarik banget pengen jadi IM. Ini akan membantu kalian mestinya. Oke, kita masuk ke topik pertama ya, teman-teman speaker ya. Topik pertama adalah getting to know the team, products, and the scopes. Jadi mungkin dari para speaker boleh dong dijelasin kalian tuh sekarang lagi nge-handle tim apa, produknya apa aja, scope-nya gimana, tuntutannya apa. Jadi ya seperti itulah. Mungkin bisa dimulai dari Kak Adit. Silakan Kak Adit gimana? Oke, thank you, Jov. Per quarter per tahun ini sih, kebetulan diminta untuk handle 2 tim. Tim pertama namanya Portal atau sebelumnya Ops Portal. Itu skopnya kita yang ibaratnya bertanggung jawab terhadap admin dashboard ya. Jadi misalkan user atau teman-teman Flip transfer uang nih, kan di belakangnya ada suatu proses, terus mungkin ada teman-teman ops transaksi atau ya tim ops lah ya yang megang suatu dashboard UI-nya, dan ya kalau ada isu atau pengembangan fitur dan sebagainya, tim kita di portal tim itu yang bertanggung jawab di situ. Terus yang satunya namanya help center. Contohnya skopnya kayak kalau ada chat nih, kalau teman-teman mungkin ada isu gagal transaksi, misalkan ada apa kan ada hubungi kami gitu ya, ada chat. Nah itu salah satu skop dari tim yang kita sebut help center, atau mungkin ada artikel, FAQ dan sebagainya yang ada di aplikasi, itu juga bagian dari skop di help center. Gitu. Ini sama yang nyebutin ini ya, timnya ada berapa ya? Ya, timnya mungkin ada berapa BE. Oh ya, sorry, lupa. Di portal tim ada 2 back end, 2 front end,
2 test engineer. Jadi berapa tuh? 2 kali 6. Di help center ada 2 back end juga, 2 front end juga, 2 test engineer juga, dan 1 mobile dev. Jadi total ada 13 engineer yang kebetulan di tim aku. Wih, banyak ya. Gitu. Iya nih. Oke. Gimana Kadit? Cukup? Ada yang pengen ditambahkan Cukup mungkin? dulu. Mungkin Oke, itu dulu. sekarang terima kasih Kak Adit. Mungkin sekarang bisa pindah ke Milzam nih. Gimana nih Kak Milzam megang apa aja sih? Skopnya, produknya, dan timnya juga gimana sih isinya? Oke, aku dari awal aku join tahun lalu sampai sekarang itu dikasih kepercayaan untuk ngebentuk dan mungkin ngedevelop tim baru ya di Flip yang itu responsible terhadap segala integrasi produk-produknya Flip yang berhubungan sama e-wallet. Nah, kebetulan juga e-walletnya itu kita berafiliasi sama third party. Jadi kalau misalkan kebetulan sih timnya nggak punya interface kayak yang Adit sebutin tadi ya. Jadi memang kita fokusnya tuh di internal platform dan stakeholder kita tuh ya mostly teman-teman dari product engineering lainnya kebanyakan. Jadi memang nggak terlihat kasat mata lah gitu. Oke. Untuk ini ya Kak, komposisi dari timnya? Oh, komposisi dari timnya kebetulan karena ini timnya juga masih kecil dan tim baru, masih sedikit ya. Sekarang sih komposisinya itu kita terdiri dari baru 2 back-end dan juga Oke. 1 test engineer yang ada sekarang. Ya kemungkinan nanti seiring berkembangnya produk dan bisnisnya, ya hopefully kayaknya nanti akan nambah lagi ya. Bismillah. Oke. Menarik. Ini sedikit berkebalikan ya. Tadi Kak Adit ada 13 engineer, sementara Kak Milzam ada 3 engineer gitu. Mungkin bisa tuh disetarakan gitu ya. Ada di sini loh. Oke, kita lanjut ke speaker ketiga dari Iqbal. Mungkin boleh di-share dong timnya, produknya, scopes-nya itu apa aja. Oke, jadi gue itu lagi pegang onboarding and home nama timnya. Itu consisting of 3 backend, 3 mobile engineer, dan 3 test engineer. Scope-nya itu kita ngurusin app dari awal user masuk, both registrasi dan login, sampai dia masuk ke dalam homepage-nya. Oke. Jadi segala sesuatu yang ada di homepage-nya itu kita yang ngurusin. Kira-kira gitu sih, Jof. Oke. Berarti kalau ada yang terkendala gini ya sama registrasi dan lain-lain, mungkin bisa dicolek aja LinkedIn-nya Iqbal langsung ya. Oke, terima kasih Iqbal, Adit, dan Milzam tadi udah memberikan a glimpse of tim, produk, dan scope apa aja sih yang kalian handle masing-masing di Flip ini. Nah, lanjutnya kita masuk ke topik selanjutnya yaitu ekspektasi nih. Ekspektasi apa sih yang diharapkan dari seorang engineering manager gitu. Jadi kan mungkin banyak teman-teman IC sekarang yang pengen dong jadi manajerial gitu, pindah ke manajerial dan lain-lain. Tapi penasaran nih apa sih sebenarnya yang di-expect dari gua gitu. Nah, mungkin kita bisa gali nih di topik kali ini. Speaker-speaker akan nyeritain nih mungkin pengalamannya dari ekspektasinya tuh apa sih sebenarnya. Nah, kita mulai dari Adit dulu. Mau silakan mungkin Kak Adit. Oke, apa ya? Sebenarnya banyak ya. Cuman kalau bisa mention salah satunya sebagai partner ya, partner tim produk kan di Flip dibagi ya satu kita nyebutnya stream. Ada satu biasanya pada umumnya ada satu product manager ditemani IM, engineering manager, ada beberapa dev baik itu mau back end, front end, ada test engineer atau mungkin ada mobile dev. Kan kita ada semacam task-task baik itu product task atau engineering task. Jadi ya kolaborasi dengan teman-teman PM untuk delivery kayak misalkan ada requirement apa ataupun ada tech debt suatu apa, lalu kita make sure kalau itu bisa kita deliver dengan ya sebaik mungkin ya. Mungkin ya kalau ada 1-2 isu pasti bukan 1-2 ya, pasti banyak isu, tapi disitulah peran IM untuk gimana menjaga kayak ekspektasi juga antara stakeholder ya. Misalkan teman-teman ya katakanlah stakeholder minta, oh kita perlu develop suatu fitur ini nih, tapi mungkin ada suatu tech debt atau suatu limitasi dengan current teknologi kita atau mungkin
untuk ke sana ada 1-2 hal yang perlu dipertimbangkan kan itu misalkan dari teman-teman produk atau teman-teman bisnis gitu kan mereka mungkin tidak atau kurang familiar atau kurang paham ya karena ternyata di sini ada limitasi ini nih atau mungkin kita bisa ini tapi dengan satu dan lain hal. Nah, itu kita dari sebagai IM perlu komunikasi ke arah situ jadi kita semacam kayak menjembatani ya dari stakeholder mungkin mintanya gini tapi di engineering gini dan coba kita bikin apa ya kayak kolaborasi dan cari jalan tengahnya nih. Jadi tetap roadmap tetap jalan, tapi juga kita juga harus manage tim kita biar nggak burn out, biar nggak misalkan banyak task-task yang low quality. Jadi kan ya harus di-maintain lah antara speed sama quality. Berarti tadi udah nyebut berapa 2 ya. Terus mungkin satu lagi ya terkait kayak career framework ya. Karena kan teman-teman engineer yang di ordinat kita di subordinat kita kan kita nanti akan kewajiban kayak peer review self review dan performance review lah jadi harus selain make sure delivery task baik itu produk atau engineering tetap berjalan tapi juga kita harus perhatikan ya teman-teman kita kayak gimana sih mereka biar bisa growth kan nggak pengen kan maksudnya kita cuma tanda kutip yang menjut-menjut ayo kerjain ini tapi kan kita juga harus mungkin kalau pakai bahasanya flip fair ya jadi fair nggak cuma dari sisi kerjaan tapi juga mungkin gimana menjaga burnout-nya biar nggak burn out ataupun menjaga mood atau apalagi kayak sekarang kan WFA ya jadi tidak direct komunikasi maksudnya nggak ketemu kan itu ada challenge juga jadi kita gimana biar jaga situasi tim itu tetap produktif tapi ya nggak kaku-kaku gitu jadi ya itu sih tantangan mungkin 3 itu dulu nanti yang lainnya bisa nambahin. Jadi kalau boleh kurang sikat berarti kayak gimana caranya nge-balance antara dari delivery produk dengan engineering gitu ya tas-tasnya terus juga nge-maintain timnya nge-manage resource-nya biar anak-anaknya nggak burn out nggak overwhelmed dengan kerjaannya gitu ya porsinya sesuai dan juga terakhir gimana kita nge-grow gitu ya ekspektasinya kita bisa cari career framework gitu ya atau career plan lah untuk masing-masing subordinate kita untuk mereka juga terus berkembang gitu loh selain nge-deliver ya hasil kerjaan mereka gitu. Oke. Thank you Dit. Mungkin kalau dari Iqbal dulu ada yang pengen ditambahin dari ekspektasi seorang engineering manager ini apa aja nih Bal menurut lo Bal? Oke. Pertama gue setuju sih sama yang Adit bilang mungkin sedikit tambahannya ekspektasi seorang engineering manager itu harus bisa menjaga performance timnya supaya tetap tinggi. Menjaganya itu caranya gimana? Ada macam-macam sih. Kayak kita ngasih load kerja yang tepat atau enggak kita juga setiap quarter kita planning untuk quarter depan kita mau ngapain, kita melakukan capacity planning, terus nego sana sini juga sama stakeholders supaya apa yang ekspektasi mereka juga ke tim kita tuh tetap bisa kita jaga juga di situ. Jadi performance timnya juga nggak terus-terusan digenjot lama-lama karena nggak akan sustain kalau kayak gitu. Dan mungkin yang agak berbeda sama yang sebelum-sebelumnya itu di seorang engineer manager juga di-expect untuk mengimprove current proses. Jadi kita ada SOP di jalan, ada proses-proses yang saat ini sedang berjalan. Nah, dari situ kita lihat ada problem nggak sama proses tersebut, bisa nggak kita improve. Walaupun kecil-kecil improvementnya itu nggak apa-apa, yang penting ada improvementnya yang nanti efeknya ke output dari timnya itu semakin meningkat. Kalau misalnya belum ada, misalnya contohnya kayak standar dokumentasi itu belum ada, standar untuk melakukan sesuatu atau code review belum ada, tentu kita juga harus menambahkan proses-proses seperti itu di keseharian engineering kita. Kira-kira itu sih job tambahannya. Mungkin sisanya bisa diambil. Oke. Selanjutnya mungkin dari Milzam ada yang pengen ditambahkan dari Iqbal dan Adit terkait ekspektasi dari seorang engineering manager. Oke. Kalau ngelihat Iqbal sama Adit ya, mereka udah mengcover hampir semuanya ya, karena ekspektasi dari seorang engineering leader itu kan ada di beberapa dimensi.
Pertama itu dimensi teknologi, tadi Adit juga sudah mention. Terus Iqbal juga mention di dimensi people management-nya. Terus mungkin aku nambahin satu ya, itu adalah di dimensi business impact. Jadi meskipun title kita itu adalah engineering manager, tapi kita itu diharapkan terus secara continuous harus apa bahasanya delivering value gitu, dan kita berperan punya peran agar tim kita itu secara konsisten setiap perubahan yang kita hasilkan itu bisa memfasilitasi pertumbuhan bisnis dari perusahaan. Jadi meskipun title-nya itu adalah engineering manager, kita juga harus ngerti apa yang mau kita bikin, impact bisnisnya seperti apa. Atau bahkan kadang sesuatu juga bisa dibilang engineering manager juga harus tahu kerjaan mana yang mungkin ini ada impact bisnis apa enggak sih, ada impact ke user apa enggak. Kalau memang ini enggak begitu penting, ya mungkin kita bisa diprioritas dulu karena tergantung case by case-nya. Jadi mungkin aku nambahin satu aspek bisnis paling ya. Oke, menarik. Jadi tadi udah banyak ya sebenarnya yang di cover ya, dari produk ada, dari nge-grow engineering itu sendiri juga udah ada, terus dari nge-manage performa timnya, nge-improve proses-proses yang udah ada sekarang gitu ya. Jadi nggak cuman ya udah kita ngelakuin apa yang udah ada di company kita sekarang gitu ya. Tapi kita berusaha kayak improve nih apa yang bisa lebih dimaksimalin, dibikin lebih efisien. Hal-hal seperti itu adalah ekspektasi dari engineering manager gitu ya. Nah, untuk teman-teman semua, ada yang pengen bertanya dulu mungkin? Satu penanya, boleh banget untuk raise hand teman-teman. Ada yang pengen raise hand terkait topik pertama ini, expectation dari engineering managers? Boleh banget untuk satu pertanyaan mungkin. Kita tunggu 10 detik ya. 10, 9, 8, 7. Atau kalau malu boleh juga tanya via chat. Mungkin. Itu udah bunyi apa tuh? Oke, ada yang ngangkat tangan nggak sih Kak? Belum ya? Oke. Oke, kalau gitu nggak masalah. Oh, ada ya? Resen. Dari Muhammad. Bentar, aku lagi cek ini ya nih. Dari Muhammad Nur Abdi. Boleh dong ditanyakan. Oke, Mama Dede jadinya boleh dong. Silakan Mas Muhammad Nur Abdi. Halo, Assalamualaikum. Bismillah. Salam. Terkait engineering manager, misal main use case misalnya Mas ya. Boleh. Masnya punya junior misalnya di bawahnya ya. Terus di satu sisi ada kerjaan gitu ya yang butuh harus segera diselesaikan. Dan di saat bersamaan kerjaan itu dihandle sama junior tersebut gitu ya. Di satu sisi juniornya nggak bisa achieve dengan waktu yang disepakati gitu di awal ya. Misalnya ada sprint review dan lainnya gitu. Gimana dari Masnya? Tadi kan di satu sisi engineering manager bakal nge-improve ya segala proses. Di satu sisi juga encourage misalnya yang di bawahnya gitu untuk grow juga gitu ya. Nah itu di case seperti itu gimana dari engineering manajernya misalnya nahan diri gitu. Misalnya gue bisa nih kalau gue ngerjain nih gitu. Jiwa senior developernya bergejolak gitu. Oke. Ini gimana nih apa yang harus dilakukan di saat itu gitu. Oke, terima kasih Muhammad Nur Abdi. Mungkin dari speaker ada yang ingin menjawab. Siapapun boleh. Jadi tadi kalau gue rekap pertanyaannya itu lebih ke arah apakah kita harus cover kerjaannya dia, dia take over kerjaannya dia atau enggak? Gitu. Ya. Oke, interesting. Kalau buat gue sebaiknya jangan terjun langsung dulu, karena itu nggak ngajarin apa-apa ke anaknya. Jadi, tapi ini tergantung banget sama kondisi timnya ya, gitu. Jadi, gue asumsiin kerjaan yang urgent ini terpaksa dikasih ke junior engineer tersebut untuk dikerjain karena nggak ada lagi opsi lain selain dia yang ngerjain, kayak gitu. Dan asumsi selanjutnya adalah pada saat planning awal
kita uh, kita bisa estimate bahwa ini akan bisa selesai di sprint yang lagi berjalan, tapi di tengah jalan ada sesuatu yang belum entah apa itu yang menyebabkan itu nggak bisa selesai. Begitu. Oke. Jadi menurutku yang pertama harus dilakukan itu adalah inform stakeholders-nya, PM-nya dan tim bisnisnya mungkin bahwa fitur yang ini tidak dapat selesai karena begini. Dan next action-nya apa? Itu sih yang perlu di-plan. Oke. Oke, terima kasih Iqbal. Gimana Mas Abdi, sudah cukup menjawab kah? Mungkin di use case-nya kita tambah pressure dikit ya. Di situ stakeholder-nya menjawab, kita pengennya ini segera diselesaikan gitu. Oke. Di running sprint. Dengan kondisi tadi memang nggak ada orang selain dia di under kita di project itu, nggak bisa di-assign gitu ya ke orang lain. Apa yang harus kita lakukan gitu. Misalnya sebagai engineering manager. Kalau saya masih bingung antara konsep engineering manager dengan tech lead ya. Kalau tech lead mungkin sometimes ya dia bakal terjun langsung gitu ya. Kalau engineering manager ada situasi kita nge-hold, let the others be ya lebih improve lah buat yang lain gitu ya. Itu gimana kira-kira? Dengan asumsi bahwa si tasnya ini sangat-sangat penting untuk bisnisnya, bahwa kalau misalnya ini nggak selesai dalam waktu yang ditentukan itu akan miss berapa M gitu misalnya, let's say. Nah, itu nggak apa-apa, kita turun tangan aja, nggak masalah. Itu karena ujung-ujungnya toh kita kerja buat bisnisnya kan, kayak gitu. Cuman jangan dijadiin sebuah kebiasaan bahwa ini adalah one time aja. Terpaksa kita harus turun karena kalau enggak ya nggak ada lagi yang ngerjain. Kebetulan kalau gue sendiri pernah ada di posisi seperti itu, di mana kita resource kemana-mana nggak ada yang bisa begitu, dan targetnya mepet banget, dan ini kalau misalnya miss dari targetnya kita bisa miss puluhan M revenue. Dan apa namanya, udah akhirnya gue turun tangan juga di situ, coding juga. Oke, jadi memang untuk beberapa special case butuh spesial penanganan ya, Bang. Ya, karena tergantung keadaannya, itu dia. Oke, sip. Memang engineering manager ini fleksibel banget kan, dinamis banget juga tuntutannya, kerjaannya, scope dan lain-lain. Jadi memang untuk beberapa case pasti penanganannya pasti beda-beda juga gitu ya. Gimana Mas Abdi, sudah cukup? Mungkin follow up question dikit Mas ya. Boleh sekali lagi ya. Misalnya kalau kita di posisi saya, misalnya saya sebagai engineering manager, ya, saya ngajak dengan solusinya, saya ngajak, ayo pair programming lah gitu kita. Itu opsi pertama gitu ya. Terus yang kedua, saya take over, saya ngerjain, tapi with note di akhir, misalnya di sprint review atau sebelum itu kita ada bahas gitu technical solutionnya apa. Jadi kita tetap involve juniornya tadi gitu, untuk istilahnya ownership tetap ada di dia gitu juga. Itu yang solusi mana yang baik yang kita lakuin? Tadi kalau menurutku pilih aja yang, ya kalau ini jujur agak diplomatis sih jawabannya, karena gue nggak tahu kondisinya di sana gimana. Jadi pilih aja yang tujuannya akan tercapai, berarti kelar di tepat pada waktunya, dan apa namanya, yang menurut Abdi tadi yang paling bisa ngasih impact juga ke juniornya, karena juniornya gue nggak tahu orangnya seperti apa. Gitu. Pilih yang itu, insya Allah jalan lancar. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Siap Mas. Oke. Terima kasih. Terima kasih Mas Abdi. Semoga bisa terselesaikan ya masalahnya. Kalau itu masalah pribadi ya ternyata. Oke, selanjutnya kita akan pindah ke topik berikutnya ya. Topik selanjutnya adalah the leadership style of each engineering managers. Operator minta tolong ganti slide sedikit. Oke, seperti yang kita tahu ya. Jadi sebagai seseorang yang memimpin sebuah tim ya, IM pasti kan memiliki style dan gaya kepemimpinan yang beda-beda ya.
Kalau kalian pernah dengar mungkin ada coaching, commanding, democratic, autocratic, hands off, bahkan mungkin kayak diktator mungkin bisa aja. Nah, pengen tahu nih dari teman-teman speaker nih, gaya leadership style apa sih yang kalian aplikasikan ke tim kalian itu di keseharian kalian? Mungkin bisa kita mulai dari Milzam, silakan Mas Milzam. Oke, leadership style. Aku tuh bukan lebih ya, mungkin aku mencoba sebisa mungkin untuk jadi seorang manajer yang cukup demokratis ya, dalam artian aku berusaha untuk tidak memaksakan kehendakku terhadap tim, dan aku mencoba untuk memberikan mereka ruang seluas-luasnya untuk mereka bisa berekspresi, mereka bisa explore, dan juga berani untuk ngajuin opini. Tapi sometimes juga itu case by case. Kita juga harus mengenali hmm, maturity level dari setiap direct subordinate kita, supaya kita bisa tahu action apa yang tepat buat mereka. Kurang lebih dari aku itu sih, Jom. Oke, jadi lebih ke arah demokratis ya. Dirembukin Sebisa bareng-bareng. mungkin, sebisa Ya, mungkin. sebisa mungkin. Oke. Selanjutnya mungkin dari Adit, ada yang pengen di-share Hmm. terkait leadership style apa sih yang Sebenarnya agak Adit gunain? ya, Apa? agak mirip dengan Milzam, Oke. tapi tadi sempat mention demokratis ya. Mungkin kalau aku nyebutnya ya mirip, cuman dua kata ya, open sama trust ya. Maksudnya walaupun mungkin as a title kita kayak manager, ya kan manager sebagai engineering manager, cuman biasanya selalu aku lakuin tiap ke timku, mungkin pas pertama join atau mungkin ada tim baru, aku ngasih kayak let's say kayak one on one ya, kayak oke, it's okay aku sebagai manajermu, tapi bukan berarti aku lebih tahu dari kamu, atau aku ibaratnya kayak single point yang aku bilang A, kalian harus ikutin A gitu. Aku kasih kayak ya gimana kalau maksudnya kalau kita tuh sebenarnya ya open semuanya, cuman memang tanggung jawab dan sebagainya, apa namanya, accountability tetap di IM ya. Jadi kayak open, misal kita ada suatu isu atau apa, ya biasanya aku Ya. florin ke tim, dan ya udah kita diskusi kita ada, let's say kita ada target ini nih. Walaupun mungkin aku pribadi punya apa ya kayak saran, tapi ya kita biarin dulu, siapa tahu mereka, atau siapa tahu aku ada sesuatu yang oh iya ya ada, kenapa nggak coba. Jadi kayak ya udah florin dulu ke teman-teman gitu, ada satu dua hal, satu dua tiga dan sebagainya yang kasih solusi, dan ya udah kita rembukin, oh ya itu bisa kayak gitu dan sebagainya, dan ya udah kita kasih challenge saja, gimana kalau case-nya kayak gini dan sebagainya. Dan ya pertama terkait keterbukaan ya, jadi nggak ada misalkan kok yang diambil based on keputusan ini sih, padahal misalkan ya ada orang, padahal aku ngerasa secara teknis misalkan bagusan yang ini, padahal kan mungkin ini nanti juga lanjut ke sesi yang topik selanjutnya kayak point of view. Kadang kita ya mungkin karena kalau sebelumnya sebagai individual contributor atau IC itu lebih ke ya skopnya tahu teknis, oh ini bagus, tapi bisa jadi bagus in term of delivery-nya, tapi mungkin untuk sekarang belum sampai ke situ, atau mungkin ada satu dan dua hal yang perlu kita pertimbangkan. Nah, disitulah yang kita perlu ngasih masukan. Oh ya mungkin solusimu bagus, tapi dengan kondisi yang sekarang kita better kayak ngambil yang ini, dan ya kita kasih explanation gitu kan. Terus yang poin kedua adalah trust gitu. Kalau aku selalu percaya timku mereka tuh sebenarnya tahu, dan ya kan maksudnya begitu udah apa namanya interview dan sebagainya, ibaratnya technical dan soft skill, hard skill udah lulus lah ya dengan kita punya standar dan sebagainya. Cuman mungkin teman-teman kayak bingung nih kayak oh ini harus ngapain ya. Di situ kita sebagai lead atau sebagai manajer ngasih kayak guideline lah, kayak kita tuh pengen ke arah sana nih. Terkait mau teknisnya seperti apa kita berikan. Kalau aku kayak memberikan keleluasaan, terserah mau kamu mau kayak gimana, selama kita kayak ngasih ini loh, kita pengennya tuh ke arah A ke B ke C, mau mereka mau kayak gimana, selama timeline masih oke, terus quality masih terjaga dan sebagainya, it's okay kalian mau spesifik seperti apa, dan aku kayak ibaratnya ngasih nih silahkan. Bahkan apa namanya di timku yang mungkin secara title belum senior ya mungkin ada satu dua, cuman mostly di timku belum, tapi ya it's okay, mereka nggak usah permasalahan, mungkin masih merasa junior, medior, coba ambil misalkan pura-puranya jadi tech lead atau
kita nyebutnya kayak mungkin PIC apa, biarkan mereka take action dan kita ngasih saran, ini kayaknya jangan kayak gini nih karena mungkin nanti ada satu dan lain hal, dan ya udah berikan kepercayaan dan kita ngasih rambu-rambu dan ngasih monitoring, dan ya mungkin ada satu hal yang mungkin dia ragu dan sebagainya, kita mungkin via one on one atau ada ya berbagai medium yang bisa kita pakai sih. Gitu sih. Jadi kayak poinnya open sama trust. Open dan trust ya, Dit ya. Oke, sip. Thank you, Dit, udah sharing terkait leadership style yang lu gunakan gitu ya, aplikasikan. Gimana kalau dari Iqbal, leadership style apa nih? Kalau muka-mukanya diktator ya kayaknya nggak. Apa nih, Bang? Enggak. Tapi ada kalanya harus jadi diktator sih. Apa sih namanya? Jadi kalau gue pribadi, kalau approach ke anak-anak gue, maksudnya subordinate, itu lebih ke arah dekat. Gue pengen bisa ketawa bareng sama mereka, gue pengen bisa diskusi bareng sama mereka, dan gue pengen timnya tuh punya vibe yang positif, jadi kita bisa semangat di dalam tim itu. Jadi orang-orang tuh suka ada di dalam tim itu, karena gue pernah ada di dalam tim yang sangat-sangat positif vibe-nya itu, bahkan banyak orang yang mikir 2 kali buat resign karena environment-nya sangat-sangat mendukung untuk kerja bareng gitu. Dan Bapak operator juga pasti, Bapak moderator juga pasti tahu itu karena kita di satu tim yang sama. Terus tapi kalau untuk masalah tugas ya, Jov, gue tuh tergantung sama kapasitas leadernya terhadap tugas yang lagi dikerjain, kayak gitu. Jadi ada kalanya tadi gue bilang, ada kalanya kita harus jadi diktator. Contohnya gimana? Pas new joiner datang, kayak gitu, dia masih belum tahu apa-apa, dia masih nggak tahu, belum familiar sama teknologinya. Jadinya terus gimana? Ya kita dikte gitu. Ini ada list yang mesti lo kerjain, ikutin point by point. Gitu. Step by step-nya diikutin satu-satu. Kita install ini, install itu, baca ini, baca itu, kayak gitu. Terus ada kalian juga kita harus mentoring, ada kalian juga harus coaching. Dan yang gue paling favoritin sih itu adalah ya anaknya udah bisa, dia udah ngerti kerjaannya harus dimanain, dan dia udah biasa ngerjain itu, ya kita delegate aja. Kalau misalnya paling favorit itu ya, Bang? Ya iyalah, kan berarti gue nggak harus ngapa-ngapain lagi, tinggal follow up aja. Oke, berarti kalau Iqbal lebih ke dinamis berdasarkan case-nya, Bal ya, jadi bisa berubah ya leadership style. Boleh nih, Job, ada anak-anak gue di sini nih, yuk kasih testimoni lah di chat. Ayo ramein chatnya, sepi banget ini. Boleh, mungkin yang di tim Iqbal bisa ngabarin gimana rasanya diktatorin sama Iqbal, nggak bercanda. Oke, kita akan buka untuk satu pertanyaan lagi ya untuk topik kali ini. Jadi boleh banget untuk partisipan untuk raise hand di Zoom chatnya jika ingin bertanya, guys. Kita tunggu sekitar 10 detik seperti biasa. 10, 9, 8. Ada yang ingin bertanya mungkin terkait leadership style gitu ya. Untuk setiap engineering manager yang ada di sini, speaker. Ya. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut dulu ke topik berikutnya ya. Nanti untuk pertanyaannya, kalau ada yang nanya tuh. Oh, boleh. Dari Kak Rivaldi. Ya, boleh dari Mas Rivaldi, silakan. Halo, Mas Jovi dan kawan-kawan. Mau tanya dong terkait leadership style ini ya. Leadership style ini itu tuh biasanya lu set up gitu, kalian set up sebagai seorang engineering manager tuh untuk satu tim atau bisa ke personal gitu. Biasanya kan personal tim lu pasti punya kepribadian yang beda-beda ya. Nah, gimana caranya lu menghandle itu, Mas Iqbal mungkin dan yang lain-lainnya? Gue kan tadi udah jawab pertanyaan sebelumnya. Nah, ya udah. Boleh ya. Mulai delegating nih Iqbal nih. Gimana mungkin Adit boleh menjawab? Tadi gimana poinnya? Iya, jadi ini kan lagi ngebahas leadership style ya. Nah, gue pengen tahu kalian sebagai engineering manager tuh biasanya membuat setup style itu untuk satu tim atau bisa per spesifik per person gitu? Oke. Mungkin secara general value ya general case-nya sama ya, cuman kan nggak bisa pukul rata ya, tiap orang pasti punya karakteristik yang berbeda. Misal nih, aku juga pernah ada
experience dengan satu dev dengan dev yang lain, background-nya sama, katakanlah back end ya. Satunya orangnya mungkin lebih mungkin kayak ekstrovert, mungkin satunya agak introvert. Ya, pasti kan berbeda ya. Ada yang nyaman di publik, ada yang ibaratnya bekerja dalam silent. Ya lebih ke ini sih, dinamis aja ya. Balik lagi kayak tadi yang aku mention, selama goals-nya sama-sama tercapai, tidak ada melanggar SOP atau tidak ada hal-hal yang lain, ya maksudnya yang nggak benar ya it's okay. Yang penting semua happy kan, gitu sih. Tapi ya in general case kayak tadi dua kata open dan trust ya bisa diterapin untuk semua case ya, gitu sih. Cuman ya mungkin kayak opennya kayak kan ada orang yang mungkin malu-malu atau mungkin ya pendekatannya disesuaikan aja. Makanya kan kita ada periodically untuk one on one ya, gitu sih. Oke, gimana Mas Rivaldi, sudah terjawab kah? Iya ya Mas, sudah clear. Thank you Mas Adit ya. Thank you juga Mas Rivaldi sudah bertanya. Untuk Kanifa, since ini kita batasi untuk satu, udah open cam juga. Jadi udah silakan Kak Riva kalau ada mau pertanyaan. Boleh, silakan. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Mohon maaf telat gabung karena nggak bisa join gitu kan dari tadi. Ini sih sebenarnya problemnya adalah kebetulan kan Niva salah satu founder di crowdfunding. Namanya itu traditional ventures. Jadi kita fokus buat ngebangun startup juga, sama startup yang fokus di platform untuk crowdfunding untuk support seniman. Jadi kayak seniman buat mau pameran gitu kan, kayak kebetulan kemarin tanggal 25 besok baru aja mau open ke ini pameran ke Eropa gitu kan, ke Swiss. Nah jadi gini, kita kan udah ada tim magang, kebetulan kita collab sama Work in Tech yang collab juga sama Google ORG. Nah ada 8 tim ya, 8 orang tim. Kita kan memang collab sama WIT gitu ya. Dan ini kan lebih ke kayak gimana sih cara kita tuh biar ngenalin timnya gitu ya. Sedangkan kita kan online nih, kita biasanya adalah WFH online, dan karena mereka juga magang selama 2 bulan gitu. Dengan kemampuan mereka, ada yang bisa buat server, juga ada yang bisa macam-macam lah gitu kan, terkait dengan coding dan digital marketing gitu ya. Nah, yang ini pertanyakan adalah karena kita ngebahas tentang leadership style of each engineering managers. Nah, Niva kan kebetulan selaku CEO juga, dan untuk merekrut mereka ya, kita ngelihat kemampuan mereka di mana aja, dan kebetulan itu mereka semuanya sama gitu kemampuannya. Jadi UI ya, dan UX designer. Nah, cara kita buat nentuin mereka itu gimana? Karena memang kan online ya, dan kita nggak ketemu langsung gitu. Nah, gitu sih pertanyaannya gitu aja. Oke. Terima kasih. Gimana? Oke, sama-sama, terima kasih Niva. Mungkin dari Milzam ingin menjawab. Aku boleh minta ulang nggak Kak Niva? Soalnya tadi yang aku nangkep itu cara ngenalin mereka itu seperti apa, bisa lebih dijelasin nggak Kak? Jadi gini, kita kan baru merekrut mereka ya. Mereka kan magang, ada 8 orang nih dari WIT, dari Work in Tech, yang mereka collab sama Google ORG dari digital Kominfo gitu kan. Nah, mereka mau magang sama kita, sama platform kita, sama startup kita. Magang gitu aja, jadi mereka pengen belajar sama kita gitu kan. Nah, ini kan kita kan lebih ngebahas gimana caranya itu biar kita tuh bisa kenal kan, kita kan selaku founder, biar caranya gimana bisa kenal sama tim gitu ya. Nah, caranya bisa kenal sama tim, sama kemampuannya mereka tuh bagusnya di bidang apa gitu kan. Dan yang dilihat adalah dengan pilihan mereka itu rata-rata mereka tuh semuanya sama, kemampuannya dari UI UX designer, ada juga di bidang digital marketing, ada sosial media, dan ada juga di bidang developer gitu. Jadi beberapa itu mereka itu sama kemampuannya. Nah, caranya kita biar kita tuh bisa ngebimbing mereka dengan cara yang baik ya, dan cara pendekatan anak-anak muda lah gitu ya. Karena memang kita semuanya WFH online, kita nggak ketemu langsung. Caranya kita biar dekat sama mereka tuh gimana? Dan ya karena startup kita itu
lebih ke anak-anak muda ya. Jadi caranya kita biar kayak ngebangun mereka tuh biar aware gitu, aware dan ya udah kita kayak temen gitu. Nah itu caranya gimana? Terima kasih. Oke, kalau untuk itu aku mungkin akan pinjam sedikit apa yang tadi Adit sempat mention ya, bahwa terkait open and honesty. Kita juga sebagai leader, kalau misalkan targetnya adalah kita mau nge-reach out mereka, bisa kenal mereka secara pribadi lebih ke manusianya, aku suka quote dari sebuah buku leadership itu, dia mention bahwa sebagai leader kita harus tunjukin kalau kita juga vulnerable, kalau kita juga memang manusia biasa, dan dengan kita nunjukin vulnerability kita, meskipun CEO dan ke staffnya itu jadi bisa, aku ngelihatnya jadi bisa lebih gampang deket ya sama mereka ya. Jadi nggak ada lagi nih gap jabatan, nggak ada lagi rasa sungkan di sana. Nah, dengan kita sudah menunjukkan kalau kita punya vulnerability juga loh, dan dari situ mungkin aku selalu coba kenal mereka secara personal, gimana mereka kesehari-hariannya, mereka punya interest di mana, masalah-masalah apa aja yang mereka lagi hadapin, dan mostly aku akan berusaha untuk mendengar daripada aku coba ngasih solusi gitu. Dan bahkan kalau misalkan untuk bantu mereka untuk lebih ke apa namanya, bisa dibilang mentoring gitu ya. Nah itu nanti aku kalau mau mentoring seseorang, aku biasanya harus assess dulu orang ini sekarang lagi di level mana, supaya nanti apa yang kita sarankan ke mereka itu tidak kaget ya, atau lebih relate lah. Kurang lebih kalau dari aku itu sih ya, Kak Nifa. Oke. Sip. Kak Nifa, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau ada pertanyaan follow up boleh banget ditanyain langsung di Slido ya, karena kita mau pindah dulu nih ke topik berikutnya nih. Thank you Kamil Zam sudah menjawab. Kak Adit tadi juga menjawab pertanyaan Kak Rivaldi. Sekarang kita lanjut dulu ke topik berikutnya, yaitu challenge as engineering manager nih. Nah, seperti yang kita tahu ya, tiap role atau tiap pekerjaan kan pasti ada challenge-nya masing-masing nih. Nah, buat teman-teman yang penasaran nih, challenge-nya tuh sebenarnya apa sih yang dihadapi gitu ya? Berat-berat nggak sih? Ribet nggak sih? Bikin sampai nggak bisa tidur nggak sih? Kayak gitu. Nah, boleh nih kita dengerin cerita-cerita dari para speaker kita. Nah, untuk pertama coba kita tanya ke Milzam dulu mungkin. Gimana nih Milzam, challenge apa yang selama ini lu dapetin nih sebagai engineering manager? Aduh, challenge sebenarnya banyak ya, Jov ya. Cuma kayaknya yang paling terngiang-ngiang di kepikiran sih itu kayaknya dua, yaitu yang pertama adalah kebanyakan meeting, itu kayaknya udah pasti ya. Ya, dimana dulu kalau masih jadi individual kontributor paling bisa dihitung meeting sehari itu mungkin 1 atau 2 lah paling banyak dalam sehari. Kita jadi punya waktu banyak buat ngerjain tugas gitu atau nongkrong gitu kan di sela-sela kerja. Tapi ketika pindah role-nya jadi IM, langsung tiba-tiba meeting mungkin sehari at minimum itu mungkin 3, kadang 4, kadang lebih. Nah, itu challenge banget tuh kalau buat gue pribadi ya. Terus yang kedua itu adalah gimana caranya kita bisa nge-construct dan nge-deliver performance review yang baik dan juga bisa dibilang adil. Karena performance review ini adalah sebuah kegiatan musiman yang mungkin semua IM ngalamin, entah mungkin per 6 bulan atau per 1 tahun sekali. Dan performance review ini bisa dibilang nggak mudah ya, sulit bahkan, karena kita punya tanggung jawab untuk bisa ngerangkum hasil review untuk direct report kita selama beberapa periode belakangan, dan performance review-nya pun itu harus seadil mungkin. Dan juga kalaupun kita punya feedback-nya itu harus yang detail ya, berdasarkan situasi, berdasarkan action dan result dari direct report kita. Dan juga di performance review itu juga kita harus menghindari yang namanya surprise news gitu. Misalkan tiba-tiba kayak selama ini baik-baik aja tapi giliran PA-nya keluar loh kok jelek gitu kan, ini kenapa gitu.
Nah, itu yang gue pribadi nganggap ya ini susah sih. Jadi tugas musiman yang challenging banget. Tuh. Oke, itu aku juga bisa agree sih di sana sih. Kita harus ngasih penilaian yang benar-benar objektif gitu ya terhadap subordinate kita dan memastikan ya kayak semua kerjaan mereka kita capture, bisa kita nilai dengan baik gitu ya. Karena ya itu mempertaruhkan karirnya dia juga sebenarnya. Oke, Ini jadi lanjut topik mungkin. curhat tuh. Curcol ya. Oke, Mumpung lanjut. Tapi aku ada beberapa tips sih, Jov. Mungkin Oke, kalau buat apa tuh? tadi misalkan meetingnya kebanyakan ya. Ini personal tips aku sih yang pertama adalah sebisa mungkin kita sendiri yang ngeblok berapa jam dalam sehari kalender kita pribadi ya. Jadi Oke. sebelum diblok orang lain, kita blok dulu buat diri kita gitu supaya waktu kita nggak habis buat orang lain gitu. Kita nge-prepare waktu buat kita sendiri. Terus untuk kebanyakan meeting lagi yang bisa dilakuin itu adalah kita harus mengenalin nih, misalkan invitation meeting A B C D F G, kita harus tahu meeting ini penting nggak sih, meeting ini urgent nggak sih, dan mungkin buat teman-teman bisa cari referensi itu namanya Eisenhower Matrix, mungkin nanti bisa googling, di situ nanti ada semacam matrix yang ngasih gambaran, kalau ini urgent, ini penting, kita yang lakuin, ini urgent, tapi ini nggak penting, mungkin kita bisa delegate, ini penting dan ini nggak urgent, mungkin kita bisa delay ya, mungkin kita bisa make time, besok aja lah kita reschedule. Itu yang tips buat kebanyakan meeting. Mungkin kalau apalagi ya, kayaknya Mungkin itu ya. follow up question dulu, Melzam, dari aku pribadi. Kalau misalkan double meeting berarti caranya sama tuh dengan kebanyakan meeting. Jadi misalkan ada 2 meeting barengan, berarti kita nilainya based on yang tadi lo share gitu ya. Ya, misalkan ada 2 nih konflik meeting itu, kita harus assess juga kan. Kayak ini konflik meetingnya di jam yang sama, durasinya yang sama. Kita harus lihat nih pakai tools yang tadi Eisenhower Matrix, kita harus tahu ini urgent nggak, ini penting nggak. Dengan begitu kita kalau misalkan dirasa kayaknya aku nggak harus hadir lah di sini, bisa ngedelegate direct report kita ke sana. Dan juga delegation itu jadi kesempatan buat ya learning opportunity juga kan buat mereka. Tapi kalau nanti bentroknya sama meeting yang nggak penting, ya udah reject aja gitu. Kalau dua-duanya nggak penting, reject aja dua-duanya. Oke, jadi memang based on urgency-nya dulu ya sebenarnya ya. Oke, terima kasih Milzam sudah menceritakan challenge yang dia hadapi pada saat menjadi engineering manager. Kita lanjut ke Iqbal dulu mungkin. Gimana Bal? Challenge apa aja nih Bal? Apa ada nggak yang sampai bikin lu nggak tidur gitu mungkin 2 malam? Oke, jadi mungkin ada mirip sama Milzam juga. Itu meetingnya banyak pas itu. Cara handle-nya juga mungkin mirip sama Milzam, bahkan ada di satu blog gitu. Gue bilang focus time, do not have meeting gede-gede, gue tulis pakai caps lock gitu. Pasti biar orang-orang juga tahu pas mau meeting ya jangan have meeting di situ. Terus mungkin yang lainnya itu managing people juga lumayan challenging. Jadi kan anak-anaknya banyak, subordinate banyak. Terus masing-masing orang itu punya kepribadian yang masing-masing, punya pengennya masing-masing, punya goals-nya masing-masing. Itu adalah yang bilang, Mas, aku pengen cuti panjang gitu misalnya. Kalau Mas, aku pengen gue lagi nggak semangat kerja. Yang bilang lagi, Mas, aku mau udah kerja ke luar negeri gitu misalnya. Mau kuliah ada juga yang dan permasalahan lainnya mereka ya, termasuk kadang-kadang juga ada yang curhat tentang masalah pribadinya sendiri. Ya itu gimana ya, challenge-nya adalah kadang-kadang lagi nggak mood buat one-on-one, cuman dipaksain harus senyum kayak gitu, harus dengerin kayak gitu. Bayangin aja lagi berantem ya sama istri kan di rumah kan. Nah, iya kan, aduh. Ini tahan Bal, jangan kelewatan curhatnya Bal. Iya. Kayak gitu. Itu sih lagi ya, itu sih sebenarnya managing people buat gua itu lumayan taxing ya. Terus habis itu selain itu ya paling manajemen ngatur apa namanya, kayak planning buat ke depan tuh mau ngapain aja.
kayak gitu. Kadang-kadang ada lah yang dadakan gitu kan, Ya, biasakan ada yang ini penting ternyata, ayo dikerjain. Terus requirement-nya gimana gitu kan. ya. Tapi requirement insya Allah ada gitu kan. Nah, gimana lo mau ngerjain kayak gitu kan? Nggak ada kayak gitu. Ya, apa managing itu juga sih gitu. Itu yang um, lumayan melelahkan lah kalau buat gue Oke. pribadi kayak gitu. Oke, jadi kalau boleh gue rangkum tadi singkat aja manage people-nya sendiri sama nge-manage kayak pas planning gitu ya Bal. Either sprint planning atau quarter planning gitu ya. Oke, itu challenge yang dari Iqbal. Kalau dari Adit nih, mungkin gimana? Boleh dong share. Ya, Adit. kayaknya juga sama semua ya. Paling nambahin dikit. Kalau pertama yang meeting pasti semuanya ya. Ya kebetulan apalagi aku ada di 2 tim ya dengan 13 engineer jadi dengan one on one dan sebagainya. Jadi ya benar mungkin aku nambahin yang cara apa ya? Cara biar nggak terlalu repot. Ya pertama mungkin kayak ngeblok misalkan kita butuh lagi serius atau AFK dan misalkan kok udah butuh kan aku juga ada apa di blok apa masih harus antar jemput anak ke sekolah atau jadi kadang aku bilang ke tim tolong sorry aku AFK atau mungkin yang paling sering misalkan karena ada dari 2 tim ada tidak jarang ada bentrok ya jadi biasanya akan aku delegasiin. Nah ini ada Pamet ya Muhammad salah satu timku Ya. kadang kayak delegate minta tolong ya ini tapi tergantung konteks ya biasanya kalau misalkan biasanya di awal-awal atau di hal-hal yang aku perlu jump in dan kayak ngasih beberapa apa namanya opini suggestion dan sebagainya mungkin aku kayak mandatory join terus untuk yang lain akan balik lagi ke prioritas sih sebenarnya tapi kalau misalkan oh ya ini ibaratnya tinggal jalan dan tim kita bisa take over tuh ya ibaratnya kita tinggal nitip MOM dan sebagainya itu yang meeting. Kedua sama juga paling tadi yang belum kesebut ini ya maintenance stakeholder ya misalkan pasti kan sering ya kayak dari bisnis nih ini kalau bisa fitur ini besok deploy ya. Wah, padahal kan sebenarnya tim kita setengah jam aja bisa sih. Waduh, jadi bisa flexing. komit Jadi flexing. bisa komit doang ya. Ya apa kan kita harus ngasih komunikasi dan pengertian ya kayak oh ya ini butuh apa dan kadang kan susahnya di situ apalagi kalau suatu kerjaan kita dependensinya banyak ya misalkan oh kita belum bisa jalan ini kalau belum dapat support dari tim lain nih misalkan ada fitur ini nih padahal fiturnya nunggu timnya apa Milzam nih Zam kerjain dulu ini Zam padahal punya Milzam oh ini masih masuk sprint depan nih waduh padahal taksnya itu OKR timku gitu kan jadi curhat ya jadi ya manage ekspektasi lagi ya. Terus tadi sama juga kayak Milzam yang ngasih review itu apa ya mungkin kan kita ada standar di Flip ada standar grade dan sebagainya ya kayak aku ngasih setengah misalkan setengah atau perbedaan satu tuh mungkin breakdownnya tuh ada banyak untuk di-convert untuk apakah naik +1 -1 dan sebagainya jadi ya kan takut ya kita nggak fair karena kita kan nggak bisa ibaratnya tahu orang itu tuh detail tiap hari ngapain jadi ya sebisa mungkin tetap tahu dengan memberikan apa ya mungkin istilahnya kalau di flip value fairness ya cuman fairness yang penerapannya itu yang berat sih jadi ya itu benar-benar challenge banget belum lagi kalau misalkan setelah keluar hasilnya nanti ada oh ini kok kenapa nggak dapat sekian gitu kan atau gitu ya gitu sih Ya. nah. Ya, bisa diamini memang proses performance review itu cukup challenging sekali. Bahkan jadi kadang lupa belum ngisi punya sendiri ya. Oke. Lebih memedulikan anak-anaknya dulu ya. Udah kalian bagus aja dulu kita sama belakangan gitu ya. Sama Dit, gue juga gitu Dit. Dari tadi duluan dah. Dari tadi kan kita nih, kalau Jovi gimana Jov? Yang challenging gimana Jov? Kalau challenging sih sebenarnya mirip-mirip ya sama kayak kalian bertiga ya. Pertama banget yang bikin gua kaget banget tuh perbedaan waktunya karena dulu pas jadi individual kontributor gue bisa ngoding kapan aja gitu kan kayak ya udah gue mau ngoding lah malam lah gitu. Cuman kalau pas jadi IM kan ya kita mostly
meeting kan kerjanya meeting kan mostly sama ngedirect gitu ya tim ya. Dan itu biasanya ya di work hour gitu, di core hour gitu, di mungkin jam 8 sampai jam 6 gitu. Itu yang berasa banget sih. Jadi memang manajemen time itu juga jadi challenge banget kalau jadi IM. Terus selanjutnya paling switching konteks aja sih. Switching konteks itu juga banyak banget karena kita handle multiple, jadi pembicara nih gua nih ke Galaluzam. Karena kita handle multiple stakeholder kan, pasti dari tim bisnis, tim data, tim tes, dari desain mungkin atau dari C-level. Itu kan pasti mungkin ada kebutuhan yang sama kita gitu. Dan kita harus bisa switching konteks dengan baik gitu ya. Jadi habis pindah ke sini, pindah ke yang sana, bahasanya beda. Nah, itu kita harus bisa switching konteks dengan baik sih di sana. Jadi challenge-nya mostly dua itu sih kalau dari aku pribadi. Oke. Tadi kita udah tahu nih challenge-challenge apa nih dari challenge-challenge apa aja yang pernah dihadapi oleh Iqbal, Milzam, dan juga Adit, dan juga saya pribadi setelah ditembak oleh Milzam. Untuk pertanyaan bisa langsung ditanya di Slido aja ya guys ya, since kita mau lanjut dulu nih ke topik berikutnya. Oke, mimin operator, boleh banget kita lanjut ke topik selanjutnya yaitu tips dan skill untuk menjadi engineering manager. Nah, ini penting banget buat kalian yang pengen step up nih atau sekarang udah bosen di individual contributor atau ngoding mulu nih. Pengen dong ngurus orang, kayaknya lebih asik gitu kan. Nah, ini teman-teman speaker bisa nih memberikan pengalamannya atau tips dan skillnya nih gimana nih. Kita mulai dari Bapak Iqbal. Silakan Bapak Iqbal. Oke, thank you, Jof. Jadi tips yang pertama itu menurut gue adalah, dan ini skill yang menurut gue pribadi ya, itu paling penting yang harus dimiliki sama seorang IM, yaitu adalah komunikasi yang bagus. Jadi improve lah komunikasi calon-calon IM-nya itu. Improve lah komunikasi kita kalau misalnya kita mau jadi IM. Karena kenapa itu mesti diimprove komunikasi? Karena manfaatnya itu banyak banget cuma dengan memberikan atau menyampaikan informasi atau menyerap informasi yang dengan baik dan benar ya. Karena banyak banget problem yang bisa di-prevent dengan hanya cuma dengan kita komunikasi yang baik. Contoh tadi Adit ngasih contoh stakeholder saya minta ini selesai di sprint ini, tapi ternyata rely ke tim lain yang dari tim lainnya itu timnya Milzam, dan ternyata di timnya Milzam itu baru dikerjain sprint depan, kayak gitu. Itu kan sebenarnya cost kalau kita pikir-pikir, dan itu bisa kita hindari dengan cara komunikasi yang baik gitu. Jadi sebelum kita mulai proyeknya, sebelum kita mulai ngodingnya, itu bisa kita bisa menghindari itu dengan yang ngobrol yang baik gitu. Tapi ini apa sih namanya kalau misalnya kita punya komunikasi yang baik, itu banyak juga keuntungan ya, dan gue nggak menyarankan ini cuma buat IM doang, buat engineer juga. Menurut gue itu komunikasi yang skill yang harus dimiliki. Buat apa? Kalau buat engineer nih ya, lu bisa nego scope ke PM itu. Jadi kalau saya gue males nih ngerjain kayak gini nih, ya scope-nya dinego gitu misalnya gitu kan. Tuh, terus habis itu lu bisa pakai buat nego gaji. Nah, ini penting nih. Ya bener, ini buat nego gaji ke tempat baru atau misalnya ke atasan gitu misalnya. Itu beneran penting banget menurut gue ya. Terus next, setelah komunikasi yang perlu dimiliki juga itu adalah habit untuk banyak baca. Kayak gitu. Apa aja tuh Bal? Buku yang mungkin bisa lu rekomendasikan gitu. Oke. Yang pertama itu ada buat IM Radical Candor dari Kim Scott. Itu bagus banget. Tuh. Terus abis itu nextnya ada One Minute Manager dari Ken Blanchard. Terus itu ada blog knowyourteam.com/blog. Ntar gue tulisin di ini deh. Wah, udah ada tuh Job. Iya, udah gue tulisin. Lu coba dari mana tuh Job? Kayaknya lu bisa baca catatan gue, Job. Ya gitu dong. Oke, kenapa tuh Bal harus banyak baca buku Bal? Karena biasanya apalagi kalau misalnya kita first time manager gitu, kita nggak tahu
Dan banyak hal yang kita nggak tahu tentang manajemen, apalagi setelah pindah dari role engineer terus ke manajemen, itu biasanya banyak yang kaget. Gitu. Jadi gue pernah dikasih tahu sama atasan itu, salah satu atasan gue di perusahaan sebelumnya, itu yang lumayan mengagetkan tanda kutip itu perpindahan role adalah pertama dari engineer menjadi manager, dan yang kemudian yang selanjutnya adalah dari manager menjadi manager of managers. Masih. Kayak gitu. Nah, paling itu sih baca. Terus yang terakhir nih, paling simpel aja ya, belajar mulai peka sama masalah. Jadi belajar mulai cari-cari masalah. Cari masalah. Iya. Nah, tujuannya buat apa sih? Cari masalah itu, Jo. Menurut lo buat apa, Jo? Ya cari kerjaan. Nah, iya benar. Gitu. Maksudnya apa sih namanya? Satu, biar kita nggak dianggap gabut. Enggak. Apa sih namanya? Yang benernya itu lebih ke arah masalah itu adalah sesuatu yang bisa kita improve. Ya. Gitu. Dan dari situlah kita apa namanya? Belajar nggak ignorant sama masalah. Ada masalah kita catat, mulai coba kita plan buat improvement seperti apa. Kira-kira kayak gitu. Oke, jadi biar dapat pengalaman untuk nge-solve masalahnya berarti ya, Bal ya? Yes, betul. Dan belajar proaktif juga. Udah, paling dari gue itu sih. Oke, thank you, Bal. Mungkin kalau terkait buku, gue mau nambahin satu buku yang pernah gue baca juga dan menurut gue bagus. Itu namanya High Output Management, teman-teman semua. Itu dari formernya CEO Intel. Itu ngejelasin beberapa topik. Gue kayak ini ya, kayak promosi ya. Topik kayak delegasi, kalian bisa belajar delegasi, menulis OKR yang baik, negosiasi juga ada di situ, dan beberapa topik-topik lainnya. Jadi menurutku itu cukup bagus sih untuk start untuk baca buku mengenai engineering manager. Oke, lanjut mungkin dari Milzam ada tambahan terkait tips dan skill nih untuk menjadi seorang engineering manager seperti Anda sekarang. Mungkin kalau aku nambahin satu kayaknya ya. Mungkin ini kadang sebuah skill yang kayak kebanyakan orang tuh kelupaan, yaitu skill kita bisa nge-manage diri kita sendiri sebelum kita nge-manage orang lain. Nah, ada ada beberapa cara kalau menurut aku yang bisa ngebantu kita untuk mengasah kemampuan memanage diri kita sendiri. Yaitu yang pertama, mungkin ini kayaknya terkesan klise ya, tapi ini penting sih, yaitu adalah mendisiplinkan diri kita untuk punya tidur yang cukup, makan yang sehat, supaya kesehatan fisik dan mental kita tuh terjaga. Karena kan tugas kita nanti sebagai engineering manager itu kan tidak luput dari masalah ya, pasti akan selalu ada masalah. Jadi kesehatan mental dan fisik itu nanti akan membantu kita buat bisa berpikir cukup jernih sepertinya, meskipun nggak jernih-jernih banget. Terus yang kedua adalah kita harus belajar bisa melakukan self-assessment, bisa mengenali apa sih strength dan weakness kita, sehingga setiap datang sebuah task kita bisa tahu, oh ternyata kita lebih cocok ngerjain task ini, dan mungkin dengan task ini kita bisa menganggap task ini tuh sebuah tugas yang menantang gitu, bisa ngebuka opportunity baru buat kita dan juga bisa mengasah skill kita. Dan yang terakhir itu adalah hindari multitasking kalau bisa, fokus pada satu tugas dalam satu waktu supaya kita nggak stres. Nah, dengan kita punya kemampuan untuk memanage diri kita, hopefully ini akan ngebantu teman-teman nanti untuk memanage calon direct report kalian masing-masing. Itu sih kalau dari aku. Oke, menarik. Berarti tambahan poinnya adalah di mana kita harus nge-manage diri kita sendiri juga ya, untuk ya bisa memberikan pekerjaan yang optimal gitu ya sebagai engineering manager gitu. Mulai dari tidur cukup, makan sehat bergizi dan segala macam ya. Tadi sedikit melenceng ke topik-topik gym ya tadi kayaknya. Oke, lanjut ke Adit, mungkin ada yang pengen ditambahkan dari tips dan skill? Pertama, setuju tadi Iqbal di-mention komunikasi. Itu vital banget sih, apalagi kayak sekarang dengan WFH ya. Bahasa ketik sama bahasa tulis kan berbeda ya. Belum lagi kalau dengan bahasa Inggris ya, misalkan dengan foreign atau maksudnya teman-teman kita yang di luar Indo dan sebagainya. Karena mungkin ini juga paling yang poin tambahannya mungkin sekalian tips juga, kan biasanya kalau individual contributor atau IC ibaratnya ya
tanda kutip sering ngobrolnya dengan mesin ya. Kita ngoding, misalkan dapat input A, expected dengan flow AB dengan flow segalanya, dengan algo segalanya, expect-nya B. Kalau itu benar ya benar. Tapi kan kalau komunikasi kita mostly dengan orang ya, belum tentu kita bilang ke seorang itu A, expect-nya si orang itu akan tahu, oke, A bisa jadi expect-nya A, malah ternyata jadi C, D dan sebagainya. Jadi komunikasi itu penting banget, baik itu ke internal, maksudnya ke mungkin antar engineering-nya atau dengan stakeholder, dan mungkin juga kayak ini juga tambahan tips juga, misalkan nih teman-teman engineer merasa seringnya nemu kayak tech debt, kita kan kayaknya sering ya diminta bikin fitur ini, develop ini nih karena waktunya mepet, udahlah seadanya aja, padahal mungkin si dev tersebut punya point of view lain, ini kayaknya lebih bagus, harus dibenerin dulu nih, ada satu dan lain hal. Nah tapi kan kasarannya misalkan misalkan unit test gitu, kita gimana mau bilang ke let's say ke orang marketing gitu, unit test yang bagus, ya terus apain, apakah unit test bagus terus nanti penjualannya jadi naik, itu kan ada gap ya. Nah di situ kita perlu belajar, karena misalkan kalau kita bisa nge-solve ini, nanti akan ada mungkin key metrics lain yang bisa kita bilang, kita pentingnya ada inisiatif ini bisa nge-deliver atau nge-support suatu goals yang mungkin kayak tadi case-nya adalah ke marketing. Jadi kayak bisa tidak hanya di dalam, jadi ini poin keduanya kayak wider point of view. Jadi mungkin kalau sebelumnya kita lebih fokus ke arah banyak teknis, ini ada test case ini, ibaratnya ada use case ini, kita harus develop ini, tapi nanti ada gimana overview mungkin dari sisi kita belajar requirement dari teman-teman ops. Misalkan ops itu pengennya ya ada ini bisa cepat gitu, tapi cepatnya itu kan subjektif ya. Kita harus bisa translate cepat itu apakah mungkin ada satu dua matriks. Ini tadi jadi kayak kebalikannya, yang tadinya kayak kita gimana nge-promote dari bahasa teknis ke orang non teknis, sekarang dibalik, kayak dari orang mungkin dari non technical, non engineering bilang kita ada isu ini, tapi kan misalkan kayak tadi bilang pengertian cepat kan relatif ya, misalkan ada cepat itu 1 detik, cepat itu ternyata 0,1 milisecond misalkan untuk level kayak unit test dan sebagainya kan. Jadi harus kita bantu nge-translatein itu ke tim kita gitu. Jadi kita harus ada kayak point of view-nya lebih banyak gitu sih. Itu sih paling tambahannya. Oke. Thank you, Dit. Jadi kalau boleh kurangkum nih dari semua speaker ya. Tadi Iqbal bilang kayak nge-improve komunikasi kan itu penting banget, hampir kayak core-nya gitu ya. Bahkan bisa dirasa juga efeknya, dampaknya dengan baik. Bahkan nggak harus engineering manager, semua role gitu ya. Komunikasi baik, insya Allah outputnya bagus gitu. Terus banyak baca juga, buku-buku tadi udah kita share juga di kolom chat. Terus belajar peka sama masalah. Mulai-mulai cari masalah biar pengalaman lebih banyak. Terus dari Milzam tadi lebih ke manage yourself gitu ya, sama hindari multitasking. Dan dari Adit ada komunikasi juga, dan juga wider point of view ya, jadi kayak helicopter view-nya gitu, kita ngelihat lebih scope-nya lebih luas, nggak cuman ya mungkin di situ-situ aja. Itu tips dan skill untuk menjadi engineering manager yang baik. Oke, untuk pertanyaan boleh banget di-put di Slido. Dan sebelumnya kita mau minta maaf dulu teman-teman yang baru join mungkin karena terkendala ya, ada kendala masuk ke Zoom webinar ini. Kita minta maaf ada kendala teknis di sana. Dan kalau ada pertanyaan boleh banget minta tolong di-put di Slido ya, nanti kita akan bahas habis di sesi Q&A. Kita lanjut ke topik berikutnya. Topik terakhirnya ada bonus topik sebenarnya yang di-put bareng-bareng nih para speaker dan saya pribadi. Jadi apa sih pengalaman pertama kalian? Gimana sih pengalaman pertama kalian pada saat menjadi engineering manager gitu ya? Seperti yang kita tahu, bapak-bapak di sini kan mulainya juga dari engineer gitu ya, atau dari IC. Nah, gimana sih pengalamannya pada saat kalian step up atau convert dari IC, dari engineering ke engineering manager? Mungkin bisa kita tanya dulu ke Iqbal. Gimana, Bal, pengalaman pertama lu, Bal? Dia bilang cerita gua terus. Astagfirullah. Oke. Dah. Ternyata nggak ada catatannya gitu. Oke. Pertama kali jadi IM. Pertama kali jadi IM itu ya cukup kaget sama tiba-tiba meeting mulu. Terus karena waktu itu gue harus
shadowing atasan gue, jadi ya gue ikut meetingnya dia gitu. Ya Allah, meeting mulu, bisa mana lagi mas gitu, berharap makan siang apa kayak gitu kan. Pengen ke smoking area, ngapain kayak gitu, meeting lagi. Meeting lagi, iya di sini meeting sama ini. Oh ya udah, jalan lagi, udah selesai meeting, mana lagi mas, meeting lagi, ayo. Astagfirullah, meeting mulu kan. Ya, itu sih, itu kaget gitu, kaget. Terus tapi sebulan 2 bulan dari situ udah mulai membiasakan diri sama itu semua. Mungkin bukan membiasakan, lebih karena ikhlas saja gitu. Ikhlas, ya ikhlas bahwa ya kerjanya kan seperti itu. Terus mulailah ngurusin orang, ngurusin stakeholders sana sini gitu kan. Nah, kalau kebetulan buat gue pribadi gitu, karena gue pernah jualan rumah, Jov. Betul. Jadi ya yang nggak sukses itu, Jov. Ya nggak ada yang beli gitu kan. Gue sangat-sangat terbantu karena waktu selama jadi broker itu ya dipaksa harus ngobrol sama orang, harus nego, harus ini. Jadi mungkin di sisi itu gue punya modal yang lebih daripada engineer lain yang baru berangkat jadi juga gitu. Jadi ada hikmahnya ya, Bal ya? Wah, ada itu. Di balik kegagalan pasti ada hikmahnya ya. Oke, terima kasih Iqbal sudah menceritakan pengalaman pertamanya. Kalau dari Adit dulu mungkin, gimana Adit pengalaman pertama pas lu jadi IM, Dit? Ya, mungkin satu kata ya, bingung ya, kaget. Ya, ini kaget. kebetulan kayak tadi aku ngelepo di partisipan ada Bapak Head ya, ada Mas Head ya, ada Mas Henry. Jadi kan sebenarnya kan agak berbeda ya. Kalau backgroundku sebelumnya QA atau TE, ada test engineer sebelumnya. Pas join di Flip itu sebagai QA manager ya. Terus satu dan lain hal, sehingga terus akhirnya menjadi IM yang awalnya fokus di arah testing ke QA dan lain halnya. Untuk sekarang lebih ke luas lagi, nggak cuma megang teman-teman TE, tapi ada backend, front-end, mobile dev. Ya pasti waduh, ini gimana ya? Cuman ya it's okay lah, challenge accepted ya. Ya mungkin di awal pasti ada nemu 1, 2 dan beberapa hal dan sampai sekarang aku masih belajar kayak kayak gini misalkan gimana sih backend, front end ataupun mobile dev isunya. Cuman semakin kurang lebih setahun belakangan kalau aku simpulin sebenarnya case-nya juga mirip-mirip aja kok, mau QA manager, engineer manager, whatever manager, case-nya bisa kita general itu ya mirip, kayak tadi komunikasi, terus manage stakeholder dan sebagainya. Cuman mungkin spesifiknya mungkin kalau ngajak dengan backend ya beda dan sebagainya. Dan mungkin dan untungnya kayak tadi yang aku bilang di awal, open dan trust ya bisa aku terapin juga karena misalkan kita ada suatu isu yang terkait technical banget nih yang aku nggak terlalu familiar atau aku nggak paham ya, misalkan ke teman-teman backend ya udah aku tanya terus 1-2 hal dan mungkin nyari validasi dan sebagainya ya, dan alhamdulillah ya lancar. Jadi ya first experience-nya sangat-sangat menantang ya, karena point of view-nya berbeda, yang di handle berbeda, dan tektokannya juga jauh berbeda. Cuman ya so far menantang sih. Sip. Jadi pengalaman pertamanya kaget ya tadi ya. Kalau nggak salah di slide juga ada yang nanya ya, apa pengaruhnya background terhadap IM ya. Mungkin nanti ada sedikit menjawab ke arah situ sih. Boleh. Pasti berbeda. Ya nanti aja sih. Boleh, nanti kita jawab di Q&A session. Thank you Dit udah jelasin pengalamannya, nyeritain pengalamannya. Dari Milzam mungkin gimana pengalamannya? Apakah lancar-lancar saja, tidak seperti Iqbal dan Adit? Kalau pengalaman dulu awal jadi IM sebenarnya kurang lebih sama Iqbal, karena kan kita juga dulu satu kantor dan kita tuh kayak Bal, kita angkatan pertama IM yang mulai dibuka nggak sih dulu itu? Iya. Jadi 1950 itu ya? Oh iya pasti. Nah, jadi kebetulan di kantor yang lama itu setiap kali ada orang yang baru transisi ke engineering management, itu programnya itu adalah kita shadowing
head level atau manajer kita. Jadi ya sama juga hampir kayak semua teman-teman IM di sini bahwa ya kita kaget kok ini meeting terus gitu. Tapi hal yang paling berkesan saat experience mungkin bahkan dalam 1 minggu pertama jadi IM itu baru start shadowing adalah join di meeting di mana headku itu mau meng-exit interview seorang kandidat yang resigning. Nah, kebetulan dulu itu masih jadi silent partisipan sebenarnya. Jadi datang aja ngekorin Nonton. dia, nontonin dia, nyatet, notulen. Terus kebetulan ini eventnya adalah event kita ada sesi one on one untuk karyawan yang resign. Nah, itu jadi kayak wah, shock juga gitu. Ini jangan-jangan ini anak resign apa karena gue yang jadi IM-nya berikutnya atau gimana gitu kan. Tapi akhirnya ya kita ikutin aja waktu itu, ikutin alurnya, jadi tahu gimana teknik. Mungkin bisa dibilang dari situ pertama kali belajar bahwa setiap kali orang yang resign itu sebenarnya adalah itu hak mereka untuk resign. Kita nggak boleh melarang. Kuncinya di situ. Tapi kalau memang ini adalah kandidat yang punya value buat perusahaan, kita harus berusaha sebisa mungkin sekuat tenaga kita untuk memberikan mungkin bisa dibilang counter lah ya, tapi counter yang sepantasnya buat dia. Cuma key take away-nya adalah resign itu hak setiap orang, jadi kita nggak boleh melarang. Kita juga harus dengar sebenarnya, kita kalau bisa sih kita gali ya, sebenarnya apa sih feedback-feedback yang bisa dia kasih, mungkin kekurangan-kekurangan, apakah ada personal issue, apakah ada hal-hal lain yang mungkin tidak memuaskan dia gitu. Mungkin dari segi karir opportunity-nya dianggap kurang, atau bahkan mungkin dari segi benefit yang ditawarkan juga kurang. Nah, itu kita bisa gali banyak di sana. Dan mungkin bisa jadi pembelajaran juga buat kita ke depannya. Kurang lebih itu sih, Job. Kalau pas experience awal jadi IM. Menarik ya. Jadi pas shadowing malah ini ya, mau ngeresignin orang ya. Untung nggak habis itu lu ya Mirzam langsung gantian. Nggak ada. Depan tanyain. Silent partisipan aja. Oke, jadi buat yang belum tahu shadowing itu emang proses yang normal ya kalau memang pengen step up dan convert. Jadi kita diminta untuk ngikutin semua meeting dan keseharian dari IM yang jadi buddy kalian gitu. Jadi ya udah kita ngikutin, observe emang kerjanya gimana sih dan lain-lain. Baru habis itu diterjunin jadi IM-nya. Jadi nggak langsung benar-benar langsung besok lu jadi IM gitu, nggak mungkin. Jadi ada shadowing dulu. Oke. Oke, selanjutnya sudah 5 topik ini yang kita bahas. Kita akan masuk ke Q&A session. Jadi sudah terkumpul cukup banyak pertanyaan di Slido. Kita akan baca question ini dari atas ya. Jadi dari top questions yang vote-nya paling banyak ke bawah sampai waktunya habis. Nah, untuk yang akan menjawab nanti random. Aku akan tembak atau kalian kalau speaker ada yang mau inisiatif mau jawab, kabarin aja. Kita baca mulai dari yang pertama, dari Anonymous nih. Nggak tahu nih siapa yang nanya. Bagaimana caranya agar menciptakan tim yang proaktif dalam diskusi, minimal di grooming atau lainnya? Gimana teman-teman speaker? Mungkin aku nanggepin ya, karena mungkin agak relate dengan kondisi di tim aku. Jadi apa namanya? Yang kalau di tim aku coba biar di grooming ataupun sprint planning ataupun whatever di sprint activity ya, kita pengen nggak cuma satu arah diskusi kan. Mungkin kan biasanya kalau grooming atau sprint planning kan biasanya dari IM atau PM-nya jelasin kita mau develop fitur ini, apa ibaratnya kayak satu arah ya, kayak guru ngasih tahu. Yang coba kita lakuin di tim ya kita trial gitu. Kita selalu coba misalkan misalkan nih Milzam timku, Milzam dari backend, menurut kamu dengan kondisi ini kayak gimana sih? Udah apa namanya, DOD-nya, definition of done-nya udah cukup clear atau enggak, atau mungkin ada hal lain yang belum tercakup dalam requirement ini, atau kebutuhannya apa aja. Terus ya udah biarin dia kasih beberapa apa namanya pendapatnya, terus mungkin ke tim yang lain dan sebagainya. Terus ada cara lain lagi mungkin biar proaktif ya, kan kita ada namanya apa namanya inisiatif ya, maksudnya apa sih, OKR ya, OKR. Ada yang kayak ibaratnya sudah didefinisiin, oh tim kita mau develop fitur 1, 2, 3. Terus ada juga yang self engineering inisiatif ya, misalkan si dev A dia tuh pengen develop A, B, C dan sebagainya. Kita kasih dia kesempatan untuk coba
kamu jelasin kamu punya inisiatif apa, terus kebutuhannya apa. Misal dia seorang front end, dia pengen bikin fitur ini, tapi dia butuh bantuan back end, dia butuh bantuan test engineer untuk ngetes. Ya dia yang nge-present gitu. Jadi nggak melulu hanya mungkin dari product manager atau dari engineering manager. Dan ya intinya kita ciptain environment itu gitu. Jadi biar nggak bosen dan nggak kayak ibaratnya iya aja, tapi ntar begitu pas proses sprint berjalan terus kok ini kayaknya belum siap nih, atau ini belum clear mungkin dari requirement yang belum, mungkin awalnya kita udah nganggep clear tapi dianya karena hanya pasif iya terus baru ketahuan, kan cost-nya juga gede ya kalau udah Ya. jalan di tengah. Begitu sih. Oke, jadi memang butuh keterlibatan kita juga ya buat bikin suasana proaktif itu ada gitu. Yep. Oke. Gue nambahin dong, Dit, Boleh, yang boleh soal banget. itu Boleh banget. apa namanya? Jadi kalau gue, jadi kan udah selama beberapa waktu udah kelihatan nih mana yang aktif, mana yang pasif gitu kan. Nah yang pasif itu tuh kadang suka gue kasih tahu di one on one, sih namanya lu aktif dong. Kira-kira gitulah ngomongnya intinya ya, karena panjang kan kalau misalnya gue jabarin sini. Lu aktif dong ngomong sini. Kalau misalnya masih nggak aktif juga, pas lagi apa sih namanya, pas lagi meetingnya tuh gue chatin satu-satu, gue japri, ngomong lu, tuh, jangan diem aja. Balak juga lu, Bal. Ya iya, diam mulu gitu kan. Oke. Itu sih. Oke. Kirain mau nanya atau nambahin apa? Oke. Pantesan Nanggung Eja banget, resign Iqbal. tuh pas di BL tuh. Iya, gara-gara lo ya Bal ya. Iya. DM-in ya. Eja resign kan gara-gara lo ya. Bukan gara-gara Lukman. Gue gak ikutan. Oke, kita lanjut ya guys ke pertanyaan berikutnya. Nah ini sempat kesentil juga nih tadi pas penjelasan di topik ke tips dan skill ya. Jadi apakah ada pengaruh nih background terhadap karir menjadi IM gitu? Semisal back end akan lebih mudah naik karir jadi IM dibanding front end, QA dan lain-lain. Nah gimana nih? Mungkin Milza mungkin bisa bantu jawab. Kalau dari aku pribadi, jawaban singkatnya sepertinya enggak ngaruh banyak sebenarnya. Kenapa? Karena contoh di sini kayak apa? Back end ya. Memang stereotip itu kesannya back end punya chance lebih besar jadi IM gitu. Tapi sebenarnya enggak sih. Mungkin bahkan bisa dibilang aku pribadi juga background itu front end. Aku jadi front end 9 tahun sebelum jadi IM. Terus Jovi mobile developer, job ya. Betul. Jovi mobile developer. Iqbal juga dulu front end karena kecebur kayaknya dia sih. Iya. Iya. Awalnya kan broker. Tapi ya long story short background menurut aku pribadi tidak begitu mempengaruhi. Cuma seperti yang Adit mention bahwa setiap masalah itu kita bisa cari benang merahnya, kita bisa cari masalah generalnya itu apa sih. Paling rata-rata kalau dilihat dari patternnya ya itu aja gitu biasanya. Cuma mungkin sebagai seorang IM kita tuh dituntut harus punya strong teknologi knowledge ya, mungkin bisa dibilang ya. Kita mungkin tetap harus punya strong technical knowledge-nya. Dan technical knowledge itu mungkin nggak perlu, mungkin kayak teman-teman expert di mobile developer baik itu iOS ataupun Android. Gak apa-apa teman-teman expert di sana, teman-teman jadi yang paling ahli di sana, tapi mungkin bisa sedikit juga memahami back-end itu cara kerjanya gimana sih, atau front-end itu basic cara kerjanya seperti apa, komunikasi dari browser, server, balik lagi ke browser seperti apa, mobile apps juga begitu. Jadi melengkapi skill set kalian lah bisa dibilang, dan tidak melepas expertise kalian juga. Kurang lebih itu sih. Oke, thank you Milzam. Jadi itu tidak membatasi, jadi siapa aja bisa dari background manapun bisa naik ke IM asal kalian memiliki skill set dan kemauan belajar yang kuat. Oke, lanjut kita ke topik berikutnya biar banyak nih yang bisa kita cover nih pertanyaannya. Gimana cara handle bawahan yang mau resign? Apa yang perlu dilakukan sebagai manajer? Nah, ini case-case yang sering juga nih dijumpai nih sebagai seorang engineering manager nih. Mungkin Iqbal? Jadi Oke, apa namanya? Apakah yang perlu dilakukan bagaimana kalau saya ada bawahan yang minta resign? Yang pertama tarik napas, bahwa kita mau ngadepin sebuah masalah, gini kan? Oke. Terus,
Next-nya yang perlu kita lakukan adalah kita coba one on one sama anak tersebut, cari tahu apakah pernah yakin udah bulat banget belum sih dia mau resign kayak gitu. Terus next-nya biasanya ini top proses gue ya, bulat banget udah mau resign atau enggak. Terus cari tahu dulu ya ini anak emang beneran kayak valuable banget nggak sih buat timnya atau buat company. Itu kalau saya memang buat company valuable ya jangan sampai dia resign. Kita coba negosiasi sama ini supaya kita cari jalan tengah lah kayak gitu. Oke. Biasanya ini akan melibatkan tim HR itu, karena kalau misalnya kita yang kita yang keputusannya kita gitu kan, diminta apa ya kita iyain aja nggak resign gitu kan. Tapi kan yang tahu duitnya berapa macam-macam itu kan HR kan buat kita. Betul. Nah, terus setelah itu next-nya let's say anaknya bulat mau resign, oke, ya sudah, mau kapan resign-nya? Kalau kalau misalnya dia bilang ya gue lagi cari opportunity di tempat lain, masih nyari atau itu sebenarnya lebih enak kita punya spare waktu lebih lama. Nah, selama spare waktu itu kita siapin replacement-nya. Oke. Nah, karena kan kalau misalnya anaknya keluar, kapasitas tim kita kan akan turun, ya kan? Nah, kita harus ganti tuh pakai replacement yang baru. Dan kalau bisa dia datang sebelum anaknya last day. Okay. Jadi ada proses handover prosesnya di jalan, kayak gitu. Udah. Nanti. Oke. Oke. Tinggal dada-dada aja udah. Dada-dada. Oke. Oke, terima kasih Iqbal sudah membantu menjawab pertanyaan dari Mas Wildan. Thank you Mas Wildan sudah nanya. Lanjut ke Bismillah tahun depannya di IM. Amin. Bagaimana cara kakak-kakak IM dalam menghandle atau melakukan pendekatan ke tim members yang karakternya pasti berbeda satu sama lain? Nah, apakah ada approach yang one size fits all? Siapa yang ingin jawab mungkin? Ya udah, coba aku ya. Boleh. Tadi ini udah dijawab di awal ya, yang pasti tiap orang karakteristiknya berbeda-beda ya, dan nggak bisa kita paksain one size fit all ya sesuaiin aja. Tapi kan yang penting kita punya kayak agreement yang sama gitu. It's okay mungkin stylenya kayak Iqbal yang tadi diktator atau misalnya apa misalnya. Okay. Ya terserah gitu ya. Mungkin ada orang yang gaya bahasanya nggak enak, tapi sebenarnya ya memang itu pembawaannya. Tapi kan maksudnya cara bahasa itu ya mungkin itu ada penilaian, tapi ya kita juga harus fair kan. Misalkan dia jutek tanda kutip ya, cuman kerjaannya nggak ada masalah, nggak ada isu dari orang lain, dan mungkin kalau kita udah kenal ya kata kuncinya sih harus kenal dulu sih sama orangnya. Misalkan karakteristiknya dia tuh kayak gimana, dia nyamannya gimana, apa sih misalkan dia karakter ini mungkin bikin orang lain kurang nyaman nih, ya kita temuin aja, mungkin kasih tahu si orang itu memang mungkin gaya bahasanya kayak gini, tapi sebenarnya nggak yang gimana gitu. Jadi ya lebih kenal aja, dan kalau handle-nya pasti berbeda ya, dan tergantung karakter orangnya. Ya selama kesepakatan bersama kan, setiap company ada kayak SOP dan sebagainya, itu tidak dilanggar ya it's fine. Oke. Jadi tidak ada one size fits all ya kalau kata Kak. Memang tergantung case-nya aja. Tergantung sama karakter kitanya juga sih, George, yang sebagai IM gitu. Ya kayak lo yang diktator enggak. Oke. Jadi memang tergantung lawan bicara dan tergantung gimana kita nge-handle-nya sih. Cuman bisa dipastikan tiap anak yang kita handle tuh pasti beda case ya. Caranya ada yang unik banget, ada yang menarik banget, ada yang simple banget. Jadi memang disitulah challenge-nya guys, fleksibelnya. Oke, semoga kakak yang nanya tahun depan jadi IM ya, sesuai doanya, amin. Lanjut ke Mas Rifki, izin bertanya kepada semua speaker, apa hal yang menyebabkan kakak-kakak semua berpindah dari platform sebelah ke Flip? Oke, ini siapa yang ingin menjawab mungkin? Jovi kayak yang jawab deh. Kalau dari aku pribadi ya, ini karena ada tuntutan kebutuhan ya, jadi dari internal, eksternal pasti ada faktornya. Eksternalnya, kalau aku pribadi memang tertarik ingin nyoba ranah fintech gitu ya.
Jadi tertarik dengan Flip, terus internalnya ada kebutuhan lah intinya dari pribadi untuk coba pengen step up, nyoba cari opportunity baru. Mungkin itu ya jawaban diplomatisnya ya. Karena gue rasa speaker juga sama ya mungkin ya. Oke, next kita bisa dari wakilkan Jovi. Oke, jadi itu Mas Rifki. Boleh banget kalau mau pindah juga ke sini ya, nanti japri-japri. Oke, lanjut ke pertanyaan dari Mas Dodi ya. Terima kasih Mas Rifki. Dari Mas Dodi, kalau di tim kalian ada yang cuti panjang dan orang tersebut adalah satu-satunya engineer yang tersedia, contoh dia BE sendirian gitu ya, tapi dia cuti Sabtu Minggu, itu gimana cara nge-handle di kondisi seperti itu? Siapa yang ingin menjawab mungkin? Kayak gue boleh deh. Boleh. Oke. Situasinya tim kita cuma satu, terus dia cuti panjang. Apa yang harus kita lakukan gitu ya, misalkan sebagai manajer di timnya. Kalau aku pribadi, sebenarnya cuti itu balik lagi, cuti itu adalah hak setiap karyawan, itu udah pasti. Cuma setiap kantor itu kan kita punya SOP biasanya ya. Kalau memang kalau misalkan cutinya 1-2 hari dan ini sifatnya urgent, mungkin dikomunikasikan 1-2 hari sebelumnya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan memang ini cutinya cuti panjang dan dia satu-satunya orang di tim kita harus tentuin, kita harus juga komunikasiin ke dia. Kamu boleh cuti, tapi tolong ngajuin cutinya jauh-jauh hari. Kenapa? Karena kan kita juga harus inform stakeholder-nya kita. In case kita lagi ada di tengah project yang cukup penting, kita harus sebagai manajer bisa komunikasi ke stakeholder, kita juga komunikasi ke manajer kita sendiri gitu kan. Memberitahu bahwa kita di tengah project penting, tim member kita cuti panjang, jadi kita plan untuk project ini timeline-nya mungkin akan mundur gitu. Dan kalau misalkan sifatnya memang urgent, kita tetap harus komunikasiin ke semua pihak. Kurang lebih itu sih. Jadi intinya cuti hak setiap karyawan. Betul. Cuma ada peraturan yang harus kita ikutin bersama. Betul. Setuju. Paling nambahin ya, Jov ya. Boleh. Soalnya di timku juga relate. Di salah satu timku ada dia satu-satunya dev di situ dan ada kebutuhan ada cuti satu sprint lah. Berarti kan 2 mingguan lah. Ini kan contohnya dia 1 minggu ya. Nah, ini dia 2 minggu. Jadi ya yang perlu kita lakukan ya pertama agree cuti itu adalah hak dan kita nggak boleh ibaratnya melarang ya. Cuman yang perlu bisa kita lakuin ya balik lagi ke komunikasi. Jadi misal kita ada kayak kesepakatan kalau mau lebih cuti panjang, let's say lebih dari 3 hari dan sebagainya, inform itu jauh-jauh hari. Yang perlu kita lakuin sebagai IM ya kita bikin planningnya. Entah misalkan dia handover ke dev yang lain atau kita inform ke misal direct report kita bilang ini ada tim kita nih sehingga kita ada 1-2 hal, entah mau minjem dev lain atau mungkin ada kayak misalkan ada backup plan lah intinya. Dan mungkin kita juga inform juga ke stakeholder ini ada kemungkinan mungkin ada agak geser nih dari timeline-nya karena ada satu dan lain hal karena terkait cuti ini. Jadi ya lebih balik lagi ke komunikasi ini tuh sih. Dan harus ada backup plan-nya dari jauh-jauh hari. Gitu. Oke. Thank you Dit dan Milzam. Kita lanjut ke satu pertanyaan terakhir ya, since waktu juga sudah hampir habis. Jadi untuk Mas Dodi, terima kasih sudah bertanya. Untuk Sal, bagaimana seorang IM dapat membagi alokasi task kepada setiap level secara adil dan proporsional? Mengingat satu tim itu pasti terdiri dari berbagai macam level yang berbeda, mulai dari junior sampai senior. Mungkin Iqbal bisa menjawab. Jadi, kalau misalnya adil itu relatif ya. Relatif itu maksudnya gimana? Karena ada let's say kalau misalnya kita bagi rata berdasarkan kompleksitinya, yang senior ngerjain yang kompleks saja, yang junior ngerjain yang biasa aja gitu, yang nggak kompleks. Gimana itu? Is it fair kalau misalnya secara skill wise ya yang junior nggak akan bisa improve segitunya gitu. Jadi kalau menurut gue sih kita balikin lagi ke kondisi timnya kayak gimana, balikin lagi ke kondisi anak-anaknya kayak gimana. Apakah si engineer-nya itu lagi pengen ambis, lagi gue mau ngejar karir kayak gitu,
gue mau upskill apa namanya skill gue, atau mungkin ada yang lebih spesifik gitu. Pas kerjaan yang golang-golang buat gue dong gitu misalnya. Ya udah, itu bisa kita kasih ke anak tersebut gitu. Kalau biasanya sih gue itu ngasih melihat ke urgensi levelnya. Kalau misalnya ini urgent dan prone to risk tasknya, jadi riskan banget kalau misalnya ada apa-apa itu bisa delay, itu gue kasih ke yang senior. Tapi kalau misalnya ada yang tasnya yang kompleks, cuman yang nggak terlalu riskan dan nggak terlalu urgent, itu biasanya gue coba kasih ke anak-anak yang semangat pengen ngerjain itu. Oke. Kayak gitu. Terus sisa-sisanya gimana? Kalau nggak ada yang mau ngambil ya biasa, didikte aja gitu jawab. Kalau ambil ini, lo ambil ini, lo ambil ini, lo ambil tunjuk Iya. gitu. Dia assign ya. Ya, dia Diktator ya aja. emang ya. Kenapa? Diktator ya emang. Kan udah dikasih pilihan, udah demokrasiin kan. Udah nih lo mau pilih yang mana gitu. Ini sisanya nggak ada yang mau ngambil, tapi mesti diambil, ya udah. Oke. Kalau dariku pribadi ya, mungkin aku bisa nambahin. Jadi ini balik lagi ke buku High Output Management yang pernah aku tadi bilang juga. Jadi di situ ada framework namanya TRM, Task Relevant Maturity. Ini aku ada mediumnya tadi barusan nyari untuk yang ngerangkum bahas TRM-nya aja. Jadi ini kadang aku pakai juga buat ngedelegasi tas-tas mana nih. Tas ini mestinya ke orang yang mana, tas ini mestinya ke orang yang mana, tas ini mestinya ke orang yang mana. Dan di situ dikasih tahu based on TRM-nya dia, perilaku kita terhadap orang tersebut pas kita delegasi itu gimana gitu. Apakah yang benar-benar harus kita dikte, harus yang udah kita lepas saja, tinggal kita checkpoint tiap berapa minggu mungkin. Jadi ya itu singkat aja sih. Kalian mungkin bisa baca artikel itu. Itu bagian dari High Output Management juga. Sip, since itu adalah pertanyaan terakhir, kita lanjut dulu ke thank you dulu teman-teman semua yang udah nanya. Untuk pertanyaan-pertanyaannya kalau masih ada yang pengen banget tanya, boleh banget langsung nanya ke LinkedIn masing-masing ya. Jadi kalau misalnya langsung ke Adit, ke Iqbal, ke Milzam atau ke aku juga nggak masalah. Nah selanjutnya kita minta tolong dong untuk kalian isi form feedback nih yang udah barusan muncul pop-up di Zoom kalian. Kita ingin minta feedback dari teman-teman terkait sesi kali ini. Biar sesi-sesi roundtable-nya jadi jauh lebih baik lagi. Oke, kita tunggu sekitar 1 menit ya guys. Kita ngobrol-ngobrol dong speaker biar kayak ada fill in-nya gitu dia antara ini. Follow IG gue. Oke. Iqbal udah promosi IG guys. Kalau gue boleh nggak ya? Nih subscribe guys, minta tolong guys promosi Oh iya, juga. Jovi nih subscriber kasihan dibantu ya, belum satu. Dibantu dong. Iya, belum sampai 1000 tuh. Nanti ada jadi giveaway kasihan. lagi ya Job ya. Jovi itu suka giveaway, jadi tolong ya. Oh, nih gue kasih tahu lagi, kita lagi ngomongin IM kan ya. Itu ada perks-nya IM di LinkedIn. Nah, apa tuh? Ya biasanya banyak banget apa sih namanya, enggak sih, bukan enggak banget. Banyak headhunter atau recruiter yang approach di LinkedIn gitu kan. Ya. Itu kayak, nah, lu tahu kan, biasanya kan ya kalau misalnya mereka yang approach, otomatis ya mereka pasti dandan gitu kan. Terus ini kemana nih arahnya nih? Ya, karena agak-agak mencong sih sedikit ini Job. Jadi tuh sebenarnya karena banyak yang apa sih namanya approach itu gue berasa kayak itu Job, apa sih namanya, bila baru kali ini gue banyak yang gue sering cewek cakep gitu kan. Oke. Ibu diemin aja gitu kalau lagi nggak nyari kerjaan. Padahal nggak nyari kerjaan tapi iya. Nyari kerjaan ya. Kapan interviewnya? Apa? Kayak gitu terus. Habis itu dia kadang-kadang chatnya gue bukanya cuma gue senyum-senyum sendiri gitu Job. Gak gue balas. Ini ya. Iqbal ini memang engineering manager yang unik ya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah ngisi poll-nya. Boleh juga tadi isi feedback-nya juga di kolom chat, nanti mungkin Mimin bisa put. Nah, di sini juga. Nah, selanjutnya kita foto bareng dulu, sesi foto bareng. Jadi boleh banget di open kameranya. Jadi kita bisa lihat muka satu sama lain nih. Kan tadi kita udah berdiskusi selama 2 jam ini nih. Kan ada yang bilang dari kota mana, namanya siapa.
mungkin setelah ngeliat mukanya jadi ya bisa lebih kenalan gitu. Entar habis itu connect di LinkedIn, nambah koneksi gitu guys. Oke, teman-teman operator udah ready? Spotlight-nya kayaknya mesti batin ya kan ya. Spotlight-nya masih masuk keempat kita. Oke teman-teman boleh di open mic-nya lagi. Boleh di open kameranya sebentar guys. Kita mau sesi foto bareng teman-teman semua partisipan. Kok di gue yang muncul paling gede si Milzam deh. Hah? Di tengahnya. Kakak operator udah siap? Siap. Ini yang patch 2 pada off cam atau memang lagi ini ya? Boleh bahkan mungkin kalau on cam yang di patch 2 nih kayaknya masih banyak yang off cam. Tapi kalau memang nggak possible nggak apa-apa. Kita langsung foto aja Mas Jovi ya. Oke, kita pose kali ya. Pose pertama pose bebas aja. Yang kedua mungkin kita pakai signature gayanya flip ya teman-teman. Jadi simply cukup kayak gini aja tangan teman-teman gitu ya. Mungkin nanti dalam hitungan ketiga boleh kita mulai teman-teman ya. So udah pada siap ya. 1, 2, 3. Gaya pertama dulu. Oke. Satu lagi gaya kedua ya teman-teman. Bisa gaya flip ya teman-teman yang tadi aku tunjukin. Jadi cukup seperti ini aja. Oke, ini sedikit brainwash ya kepada publik. Sedikit brainwash. Siap. 1, 2, 3. Oke, thank you. Oke, terima kasih Mimin Operator. Oke, selama kurang lebih 2 jam kita udah menjelajahi berbagai topik ya, mulai dari ekspektasi seorang engineering manager, berbagai macam style leadership, challenge yang dihadapi, sampai dengan tips dan trik menjadi seorang IM yang baik. Jadi IM adalah sebuah jembatan yang menumbuhkan budaya kolaborasi, mentorship, dan continuous improvement dalam sebuah tim, memiliki strategi komunikasi yang efektif, memberdayakan tim, mengasah bakat engineer, dan mendorong produktivitas sambil terus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan individu dan tujuan organisasi. Ini kayak gue prepare banget ya. Terus banyak challenge tentunya dan tantangan yang dihadapi oleh para engineering manager. Dan setiap individu dan setiap tim juga pasti memiliki cara penanganan yang berbeda. Terus belajar saling berbagi ilmu adalah salah satu cara untuk memperluas wawasan kita untuk menjadi seorang IM yang lebih baik lagi. Dan seiring dengan berakhirnya sesi roundtable kali ini, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada setiap individu yang telah berpartisipasi aktif, memberikan kontribusi dan terlibat dalam diskusi pada sesi ini. Terima kasih pada para speakers, Adit, Iqbal, Milzam, sudah membagikan ilmu dan juga pengalamannya. Thank you banget. Terima kasih juga kepada para panitia yang sudah mengorganisir acara ini hingga acara berjalan dengan baik. Dan juga terima kasih kepada kalian semua yang sudah nonton dan berpartisipasi pada sesi roundtable kali ini. Semoga ilmu yang didapat dari sesi ini bisa memberikan impact yang positif untuk kita semua. Amin. Amin. Oke, sampai bertemu lagi di sesi-sesi Terima roundtable kasih berikutnya. semuanya. Ya, mohon maaf jika saya ada salah kata. Jovi Alefredewo pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih. Thank you guys. Terima kasih. Thank you all.